Film dimulai dengan memperlihatkan seorang siswa SMA Daehan tahun pertama bernama Min. Bagi Min, sekolah terasa seperti neraka setiap harinya. Bahkan saat berangkat ke sekolah, Min sering berharap dirinya mengalami kecelakaan dan koma. Dan saat ia terbangun, ia berharap sekolah sudah berakhir. Di SMA Daehan, seorang siswa bernama Suk terlihat berdiri di atas atap gedung sekolah tanpa ragu. Ia melompat dan mengakhiri hidupnya sendiri. Melihat kejadian itu, Min teringat kembali pada semua kejadian yang membuat Suk sampai mengakhiri hidupnya seperti itu. 죽는 것 따위 두렵지 않다. Karena beberapa waktu sebelumnya, para pembuli di sekolah menyerahkan sebuah tongkat yang dikenal sebagai tongkat buangan kepada Suk. Siapapun yang memegang tongkat itu akan dianggap sebagai orang paling rendahan di sekolah. Mereka akan menjadi sasaran perundungan dari siswa lain. Min sebenarnya menyaksikan bagaimana Suk dirundung, namun setelah bertahun-tahun menjadi korban para pembuli, ia takut untuk melawan. Bahkan ia sempat merasa lega karena para pembuli itu sudah tidak lagi mengganggunya. 이전 전따 김경민 앞으로 지금부터 전따봉 전달식을 진행하도록 하겠습니다. 지금 수업 시간에 뭐 하는 거야? Alasan Suk menjadi sasaran pembulian adalah karena seorang siswa bernama Ryu yang dikenal sebagai murid paling berpengaruh di kelas. Ia sedang menonton video pelajaran saat guru menjelaskan materi yang sama di depan kelas. Saat sang guru menegurnya dengan sopan, Ryu justru membalasnya dengan kata-kata kasar. Ia juga meremehkan sang guru dan mempermalukannya di kelas. Melihat hal itu, Suk yang selama ini diam akhirnya kehilangan kesabaran. Ia bangkit dari kursinya dan memukul Ryu. Sejak saat itu, para pembuli menjadikan Suk sebagai target perundungan mereka, dan Min melihat semuanya, tetapi ia tidak berani untuk ikut campur. Ia sempat mencoba melapor kepada para guru, namun para guru ternyata juga ketakutan karena beberapa tahun sebelumnya seorang guru di sekolah lain tewas dibunuh oleh muridnya sendiri. Sejak saat itu, banyak guru memilih diam saat ada perundungan di sekolah. Saat itulah Min sadar tidak ada seorang pun yang akan menolong siswa seperti dirinya maupun Suk. Dan Suk juga menyadari kenyataan tersebut karena merasa tidak memiliki jalan keluar lagi. Suk akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah kejadian itu, polisi datang ke sekolah untuk melakukan penyelidikan, dan untuk pertama kalinya Min merasa memiliki sedikit harapan. Ia berpikir mungkin kali ini para pembuli akan menerima hukuman yang setimpal. Namun, para pembuli dengan santai mengatakan jika polisi tidak akan melakukan apapun kepada mereka, dan benar saja kasus kematian Suk ditutup begitu saja. Setelah kematian Suk, Min kembali menjalani hidupnya sebagai siswa buangan yang setiap hari menjadi sasaran penghinaan. Bahkan karena sudah putus asa, ia sempat ingin mengakhiri hidupnya seperti Suk, namun Min tidak berani untuk melakukannya. 경민아, 너 술 마셔봤어? Suatu hari, saat sedang berjalan menuju kelas, seorang pembuli tiba-tiba memukul Min tanpa alasan. Seperti biasanya, tidak ada seorang pun yang berani membantu. Namun tiba-tiba seorang pria dewasa muncul dan langsung menghajar pembuli tersebut hingga terjatuh. Semua siswa yang melihat kejadian itu pun langsung terdiam. Saat si pembuli mencoba melawan, pria tersebut kembali menjatuhkannya jauh lebih keras. Ryu dan kelompoknya pun langsung bertanya-tanya siapa sebenarnya pria tersebut. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai guru baru di sekolah mereka. Mendengar hal itu, Ryu langsung protes dan memerintahkan semua orang untuk merekam kejadian tersebut. Tak lama kemudian, kepala sekolah datang di hadapan semua orang. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang inspektur bernama Jin. Ia datang dari kantor perlindungan pendidikan, sebuah lembaga baru yang dibentuk pemerintah untuk menangani kasus perundungan serta sekolah yang sengaja menutupi kasus seperti itu. Kepala sekolah lalu menjelaskan jika tindakan kekerasan terhadap siswa tidak diperbolehkan, namun Jin memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, ada kalanya kata-kata tidak lagi cukup untuk menghadapi siswa yang keras kepala.
교장 선생님. Setelah berbicara dengan kepala sekolah, Jin meminta untuk menangani kelas Suk meskipun ia sudah diberitahu jika di kelas itu ada siswa bernama Ryu yang ayahnya merupakan tokoh politik. Saat memasuki kelas, para pembuli langsung merasa tidak nyaman saat Jin masuk, lalu Jin mulai mengabsen siswa satu persatu. Saat nama Suk dipanggil, suasana kelas menjadi hening. Ia kemudian bertanya kepada seluruh siswa alasan Suk tidak hadir. Salah satu siswa kemudian mengatakan Suk terlalu lemah sehingga ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jawaban itu pun langsung membuat Jin marah tanpa ragu. Ia menghajar siswa tersebut di depan seluruh siswa. Menurutnya, tidak memiliki rasa penyesalan setelah kematian teman sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Ia kemudian memerintahkan seluruh siswa melakukan push up sebagai hukuman. Namun, Ryu menyuruh semua orang tetap duduk. Ryu bahkan dengan bangga mengatakan jika seluruh siswa lebih takut kepadanya dibandingkan kepada Jin. Setelah mendengar hal itu, Jin langsung membenturkan kepala Ryu ke meja dan memaksanya menjalani hukuman. Setelah melihat Ryu tak berdaya, para siswa lain akhirnya menuruti perintah Jin. Saat jam makan siang, Ryu kembali menunjukkan sikap semena-mena. Ia merundung siswa lain dan menerobos antrian makan tanpa memperdulikan siapapun. Tindakannya itu langsung menarik perhatian Jin. Melihat perilaku tersebut, Jin menegurnya dan memintanya untuk mengantri seperti siswa lainnya. Namun, Ryu sama sekali tidak menggubris peringatan itu. Ia malah mengambil makanan secara paksa lalu membuangnya. Begitu saja, Jin pun murka melihat. Ia langsung menghentikan Ryu dan memaksanya membersihkan semua makanan yang telah ia hamburkan. Sepanjang hari, Ryu memendam amarah. Ia bahkan melampiaskan kekesalannya kepada Min sebelum akhirnya pulang dan meninggalkan teman-temannya untuk membersihkan kelas. Tanpa diketahui Ryu, Jin ternyata mendatangi rumahnya secara langsung untuk bertemu dengan ayah Ryu yang bernama Wang dengan tegas. Ia menyatakan bahwa Ryu akan dibawanya karena selama ini Wang gagal mendidiknya dengan benar. Menurutnya, Ryu harus membantu teman-temannya menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai di sekolah. Wang tentu saja terkejut dengan keberanian Jin. Ia memperingatkan Jin agar ia tidak ikut campur dalam urusan keluarganya. Namun, Jin sama sekali tidak gentar. Ia justru menantang Wang untuk menghentikannya. Jika memang ia mampu, Ryu kemudian diseret kembali ke sekolah dan dipaksa membersihkan kamar mandi sekolah. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Ryu dengan sengaja melukai dirinya sendiri lalu menghubungi ayahnya dan berpura-pura menjadi korban kekerasan Jin. Namun, Jin menanggapi tuduhan itu dengan santai dan mengatakan Ryu sendirilah yang melukai dirinya. Sementara itu, Ryu masih terus merundung Min seperti biasanya. Saat Jin mengetahui hal tersebut, ia meminta Min untuk melarikan diri terlebih dahulu demi keselamatan diri. Setelah itu, ia mulai melatih Min berlari setiap hari agar tubuh dan mentalnya menjadi lebih kuat. Suatu malam, Jin dan Min makan bersama. Jin menyarankan agar Min menceritakan semua masalahnya kepada orang tuanya. Namun, Min mengaku jika kedua orang tuanya selalu sibuk bekerja dan hampir tidak pernah memiliki waktu untuknya. Mendengar hal itu, Jin pun meyakinkan Min untuk meminta bantuan kepada orang dewasa yang benar-benar dapat dipercaya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Min mulai merasakan harapan. Di sisi lain, Wang memutuskan menemui Menteri Pendidikan secara langsung. Ia mengancam akan menuntut kantor perlindungan pendidikan agar dibubarkan. Setelah menyampaikan ancaman tersebut, Wang pergi menghadiri sebuah konferensi pers penting yang berkaitan dengan kampanye politiknya. Namun, setibanya di lokasi, para wartawan sudah menunggu sambil membongkar berbagai skandal suap serta hubungan gelap yang selama ini ia sembunyikan. Dalam kepanikan, Wang mencoba menghindari kejaran media dan masuk ke sebuah aula. Di sana ternyata sang menteri telah menunggunya. Sang menteri menjelaskan bahwa ia telah menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk membangun kantor perlindungan pendidikan. Dan siapapun yang mencoba menghalangi misinya akan menerima nasib yang sama. Wang pun membela diri dengan mengatakan masih banyak politisi lain yang jauh lebih buruk darinya. Akan tetapi, sang menteri menjawab bahwa target sebenarnya bukanlah dirinya, melainkan putranya Ryu.
Ryu, menurutnya saat seorang ayah jatuh, sang anak pun akan ikut merasakan akibatnya. Tak lama kemudian Wang ditangkap oleh pihak berwenang. Kejatuhan ayahnya pun membuat posisi Ryu berubah drastis di sekolah. Kini justru ia yang menjadi sasaran perundungan. Para siswa menyerahkan tongkat pengucilan kepadanya hingga ia memutuskan membakar semua orang yang telah merundungnya. Namun saat Jin datang, Ryu sudah menyiapkan bensin di sekitar lokasi. Jin pun berdiri tenang sambil memegang korek, sedangkan Ryu mulai panik. Namun Jin sengaja membuat Ryu semakin ketakutan dengan mempermainkan korek api di hadapannya. Ryu pun berlari ketakutan dan memohon belas kasihan. Setelah melihat ketakutan yang benar-benar dirasakan Ryu, Jin akhirnya memadamkan api. Ia lalu mengingatkan Ryu tentang Suk. Dulu Suk juga merasakan ketakutan yang sama terhadap kematian. Namun karena hidupnya dihancurkan oleh perundungan yang dilakukan Ryu dan kelompoknya, Suk merasa tidak memiliki jalan keluar lain selain mengakhiri hidupnya sendiri. Apapun penyesalan yang kini dirasakan Ryu, Suk tidak akan pernah kembali. Rasa bersalah itu akan menjadi beban yang harus ia tanggung seumur hidup. Kemudian terungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Suk. Saat terus dirundung, Suk sempat mencoba melawan. Ia membawa ayahnya ke sekolah dan melaporkan semua kejadian kepada kepala sekolah. Sayangnya, pengaruh ayah Ryu terlalu besar dan tidak ada tindakan apapun yang diambil terhadap Ryu. Sebaliknya, pihak sekolah justru menyarankan agar Suk pindah ke sekolah lain. Lebih buruk lagi, pekerjaan ayah Suk ikut dihancurkan. Dalam keputusasaan, Suk memohon kepada Ryu agar berhenti mengganggu keluarganya. Ia bahkan bersedia melakukan apapun demi menyelamatkan ayahnya. Namun, Ryu hanya memberikan satu jawaban. Ia menyuruh Suk mengakhiri hidupnya sendiri dan Suk benar-benar melakukan hal tersebut demi melindungi pekerjaan ayahnya. Dan kini Ryu sudah menerima karmanya. Ia menangis tanpa mampu menahan emosinya. Namun, tidak ada yang tahu apakah ia menangis karena menyesal atau karena rasa takut terhadap konsekuensi karena tindakannya. Tak lama setelah itu, kasus Suk dibuka kembali. Ryu beserta para pelaku perundungan lainnya akhirnya ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Beberapa waktu setelahnya, Jin mengunjungi makam seorang gadis yang meninggal 2 tahun sebelumnya. Di sana, Menteri Pendidikan juga hadir. Keduanya ternyata masih menyimpan kesedihan mendalam atas kepergian gadis tersebut. Sementara itu, opini publik mulai berbalik menentang kantor perlindungan pendidikan. Banyak orang berpendapat tidak seharusnya sebuah lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan terhadap siswa. Para wartawan terus menekan sang menteri dan mempertanyakan letak hak asasi manusia dalam kebijakan tersebut. Setelah mendengar pertanyaan itu, sang menteri menunjukkan kemarahannya. Ia menegaskan bahwa setiap hari ada siswa yang kehilangan nyawa akibat perundungan. Banyak guru hidup dalam ketakutan. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak menentang pendidikan tambahan di luar sekolah. Namun sebagai Kementerian Pendidikan, mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Jika diperlukan tindakan tegas demi melindungi siswa, maka hal itu akan dilakukan dan siapapun yang menghalangi proses itu harus siap menerima konsekuensinya. Beberapa waktu kemudian diperkenalkan seorang siswa pindahan bernama Bon yang masuk ke sebuah sekolah kejuruan teknik. Sekolah itu lebih mirip bangunan terbengkalai daripada tempat belajar. Saat pertama kali tiba, Bon menemukan seorang siswa yang langsung mencoba menyerangnya. Karena ketakutan, Bon menawarkan uang agar dirinya dilindungi. Namun siswa tersebut merasa kasihan dan memperingatkan Bon jika sekolah itu sangat berbeda dari sekolah biasa. Saat memasuki kelas dan memperkenalkan diri, Bon mendapati hampir seluruh siswa tampak seperti anggota geng. Saat Bon duduk mengeluarkan bukunya, para siswa lain langsung menjatuhkannya. Tak lama kemudian, mereka serempak mengaku kepada guru bahwa tidak ada satupun yang membawa buku pelajaran, dan guru yang sudah kehilangan harapan pun memilih meninggalkan kelas begitu saja. Setelah guru pergi, para siswa mengambil berbagai senjata dan mulai berkeliaran ke
ke kelas lain. Salah satu siswa bahkan ingin seseorang dari jurusan desain menggambar tato di dadanya. Tidak lama kemudian terjadi bentrokan besar antara jurusan kelistrikan dan otomotif. Kedua kelompok saling memukul tanpa ampun. Bon yang baru datang sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Satu-satunya siswa yang terlihat baik adalah Yeonju. Menurut Yeonju, kedua jurusan tersebut terus bertarung demi menarik perhatian seseorang yang mereka anggap sebagai pemimpin. Di sisi lain, kepala sekolah menjelaskan situasi sekolah kejuruan tersebut kepada Jin. Pemimpin yang ditakuti para siswa di sana adalah seorang siswa bernama Hyuk. Meski jarang datang ke sekolah, ia merupakan anggota geng di luar. Lingkungan sekolah bahkan media sosial Hyuk dipenuhi foto barang mewah, uang, minuman keras, dan pesta liar. Banyak siswa menganggapnya sebagai panutan sehingga rela melakukan apa saja demi mendapatkan pengakuannya. 제가 전기값장 조인범. 씨발 아침에 그 새끼 아유 쏘리. 아유. 와 잠깐만 씨발 왜? 와 씨발. Suatu hari Hyuk mengirim pesan kepada ketua jurusan kelistrikan dan mengatakan bahwa ia ingin bertemu, dan kabar itu langsung menghentikan seluruh perkelahian yang sebelumnya terjadi. Namun ketua jurusan otomotif justru merasa iri. Ia melampiaskan kekesalannya kepada para anggotanya, bahkan memaksa Bon dan Yeonju untuk saling bertarung. Yeonju lalu diam-diam menyuruh Bon berpura-pura saja. Bon pun mengikuti saran tersebut. 전기. Setelah pertarungan palsu itu berakhir, Yeonju dinyatakan kalah. Para siswa pun memukuli Yeonju, tetapi Yeonju memilih bertahan. Setelah menerima pukulan dari teman sekolahnya, Yeonju terlihat sangat kelelahan dan kesakitan. Bon yang merasa iba pun membantu membawakan tasnya hingga ke rumah. Yeonju kemudian mengajaknya ke rumah dan menikmati semangkuk ramen bersama. Dari sana, Bon melihat kehidupan Yeonju yang sederhana. Ia menyadari bahwa Yeonju benar-benar memiliki keinginan kuat untuk membangun masa depan melalui pendidikan. Keesokan harinya, Bon bertemu dengan Jin. Pada saat itulah terungkap bahwa Bon sebenarnya bukan siswa biasa. Ia merupakan salah satu bawahan Jin yang sengaja ditempatkan di sekolah tersebut. Karena wajahnya terlihat polos dan terlihat seperti korban perundungan, Bon ditugaskan merekam seluruh aktivitas sekolah menggunakan kacamata khusus yang dikenakannya. Kini Jin meminta Bon memancing kemarahan seluruh siswa agar mereka mengejarnya. Bon pun melaksanakan tugas tersebut dengan menghina mereka, lalu berlari sekencang mungkin. Seluruh siswa pun mengejarnya hingga tiba di lapangan olahraga. Saat semua orang berada di dalam area tersebut, Jin muncul dan langsung mengunci gerbang. Ia kemudian memperkenalkan dirinya secara resmi. Salah satu siswa pun langsung mengenalinya dan mereka langsung menyerangnya. Namun, beberapa saat kemudian Jin berhasil membuat mereka terkapar di tanah. Sejak saat itu, mereka tidak lagi berani membangkang Jin, lalu memperkenalkan jadwal belajar baru yang sangat ketat untuk mengejar seluruh materi yang selama ini mereka abaikan. Saat para siswa mencoba memprotes, mereka kembali menerima hukuman. Seorang guru kemudian didatangkan, bahkan guru itu sendiri terkejut melihat perubahan para siswa. Namun ternyata hanya Yeonju yang memiliki buku catatan, sehingga Yeonju menuliskan materi itu di papan tulis, sementara siswa lain harus menyalinnya. Para siswa pun berlarian meminjam alat tulis agar bisa mengejar catatan. Belum sampai 5 menit, mereka baru menyadari jika seluruh tulisan di papan sudah dihapus. Waktu yang diberikan pun telah habis, dan siapapun yang belum selesai menulis akan menerima hukuman. Kepala jurusan otomotif pun protes dengan kegiatan belajar itu. Jin kemudian mengajak mereka melakukan praktik langsung. Semua siswa dibawa ke sebuah mobil dan meminta mereka untuk memeriksanya. Saat mereka menolak, Jin menyeret pemimpin kedua jurusan kelistrikan dan otomotif ke dalam mobil. Ia lalu menunjukkan kemampuan mengemudi yang luar biasa melalui. Dan hal itu membuat para siswa mulai menghormatinya. Sayangnya, kedua ketua jurusan masih belum berubah. Mereka memutuskan
memutuskan kabur dari sekolah dan mengadukan semua kejadian kepada Hyuk. Masalahnya, mereka tidak tahu bagaimana cara menghubunginya saat memeriksa barang-barang milik Bon. Mereka menemukan cara agar mereka bisa kabur. Karena itu, Bon dipaksa ikut bersama mereka. Setelah melalui berbagai cara, mereka akhirnya berhasil bertemu dengan Hyuk dan mengeluhkan keberadaan Jin, sang inspektur di sekolah mereka. Singkat cerita, Hyuk datang mengendarai motor. Dari penampilannya saja sulit dipercaya jika dirinya masih seorang pelajar karena tubuhnya besar, wajahnya sangar, dan aura yang ia pancarkan lebih mirip anggota geng daripada siswa sekolah. Saat turun dari motornya, Hyuk langsung menyerang Jin di depan semua orang. Jin ternyata sengaja memancing Hyuk keluar dari persembunyiannya. Saat pertarungan terjadi, Hyuk mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit. Ia bahkan sempat menjatuhkan Jin ke tanah. Para siswa yang menyaksikan kejadian itu langsung bersorak. Mereka mengira pertarungan sudah berakhir dan Hyuk akan menjadi pemenangnya. Dengan penuh percaya diri, Hyuk mulai menunjukkan pengaruhnya. Menurutnya, semua siswa berada di bawah perlindungannya. Para siswa hampir saja meneriakkan namanya sebagai bentuk dukungan. Namun tiba-tiba Jin yang sudah dibuat jatuh Hyuk ikut meneriakkan nama Hyuk bersama siswa lain. Tak lama setelah itu, Jin berdiri secara perlahan dan mulai menyerang balik. Hyuk yang sebelumnya terlihat begitu percaya diri pun perlahan mulai kewalahan. Di sisi lain, Menteri Pendidikan sedang menghadiri sebuah pertemuan dengan seorang politisi. Politisi tersebut kembali mengkritik keberadaan Jin di sekolah. Menurutnya, seorang mantan tentara tidak cocok bekerja di bidang pendidikan. Namun, menurut Menteri Pendidikan, kondisi siswa zaman sekarang sudah jauh berbeda dibanding masa lalu. Karena banyak dari mereka yang sulit dikendalikan dan tidak lagi menghormati guru. Kembali ke Hyuk yang mulai terdesak oleh Jin akhirnya memanggil kelompok gengnya dan meminta bantuan. Hyuk mengira dirinya akhirnya terselamatkan berkat bantuan gengnya. Namun di depan seluruh siswa, Jin berhasil mengalahkan mereka semua satu persatu. Dan itu berhasil membuat para siswa ketakutan. Setelah kalah telak, anggota geng tersebut pun langsung memohon ampun dan meminta maaf berkali-kali. Namun Jin meminta mereka untuk meminta maaf pada Yeonju. Semua orang kemudian mengalihkan pandangan kepada Yeonju. Jin kemudian menegaskan jika mereka tidak memiliki hak untuk menghancurkan masa depan orang lain. Karena waktu belajar setiap siswa adalah hak mereka masing-masing. Beberapa waktu kemudian, Menteri Pendidikan mengadakan konferensi pers untuk membahas perubahan besar yang terjadi di sekolah kejuruan tersebut. Ia mengumumkan sejumlah aturan baru yang cukup tegas. Siswa tidak lagi diperbolehkan memiliki tato dan bagi siapapun yang sudah memiliki tato diwajibkan untuk menghapusnya. Dan bagi siswa yang bergabung dengan geng kriminal akan diproses layaknya pelaku kejahatan dewasa dan tidak lagi mendapatkan perlindungan khusus sebagai anak di bawah umur. Selain itu, penggunaan motor dan kebiasaan merokok juga akan dilarang. Setelah kebijakan itu ditetapkan, kehidupan di sekolah berubah drastis dan menjadi lebih tertib. Dan Yeonju benar-benar bisa belajar dengan tenang bersama teman-temannya. Keberhasilan itu pun membuat Menteri Pendidikan dan Jin merasa sangat puas. Sementara itu, Bon tiba-tiba datang untuk mengajukan keluhan. Ia merasa berhak mendapatkan kompensasi karena selama menjalankan misi penyamaran, ia sudah menghabiskan cukup banyak uang pribadi, mulai dari berbagai pengeluaran selama menyusup ke sekolah hingga kerugian lain yang ia alami selama menjadi korban perundungan. Meski jumlah yang diminta tidak terlalu besar, Bon tetap bersikeras meminta ganti rugi. Setelah mendengar itu, rekan-rekannya hanya tertawa dan menyuruhnya mengajukan laporan resmi agar uang tersebut bisa diganti.
Di sisi lain, politisi yang sebelumnya ingin membubarkan kantor perlindungan pendidikan sedang melihat-lihat foto lama. Di antara foto-foto itu terdapat sebuah gambar yang diambil saat pemakaman seorang gadis yang meninggal 2 tahun sebelumnya. Di sana terlihat Menteri Pendidikan dan sang inspektur. Dan ternyata gadis yang meninggal itu adalah tunangan Jin yang bernama Gayon. Meski 2 tahun telah berlalu, Jin masih belum bisa melupakan hal itu. Ia masih tidak bisa menerima ketidakadilan yang menimpa wanita yang dicintainya. Cerita kemudian kembali ke 2 tahun sebelumnya. Saat itu Jin dan Gayon sedang berjalan bersama. Saat mereka melihat beberapa siswa merokok, Jin menyarankan agar mereka tidak ikut campur. Menurutnya, siswa zaman sekarang berbahaya, namun tunangannya memiliki pandangan berbeda. Ia percaya bahwa seorang guru tidak boleh takut kepada muridnya sendiri. Karena itulah ia menghampiri para siswa tersebut, mengambil rokok mereka dan mencoba menasihati mereka dengan baik. Namun suatu hari salah satu murid yang merokok sebelumnya membunuh Gayon dan saat persidangan berlangsung, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya sebenarnya mencintai gurunya tersebut. Setelah mendengar pengakuan itu, Jin hampir kehilangan kendali. Ia bahkan sempat mencoba menabrak pelaku menggunakan mobilnya. Namun Menteri Pendidikan berhasil menghentikannya. Saat itulah terungkap jika tunangan Jin yang meninggal tersebut ternyata adalah putri sang menteri. Setelah Jin berhasil menenangkan diri, sang menteri memiliki rencana. Ia ingin membentuk sebuah lembaga khusus yang dapat melindungi para guru dan menegakkan keadilan bagi korban seperti putrinya. Jika inspektur ingin membantu mewujudkan tujuan tersebut, ia dipersilakan bergabung dan sejak saat itulah kantor perlindungan pendidikan dibuat. Setelah kasus di sekolah kejuruan selesai, mereka menerima kasus baru yang kali ini terjadi di sebuah sekolah khusus perempuan. Kasus tersebut bermula dari seorang guru yang dituduh melakukan pelecehan terhadap siswanya bernama Yeri. Yeri mengunggah video tuduhan itu ke internet. Tak lama setelah video tersebut viral, guru yang dituduh akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Masalahnya, Yeri bukan orang biasa. Ia adalah seorang selebgram terkenal yang memiliki ratusan ribu pengikut. Bon mengaku cukup khawatir menangani kasus tersebut. Namun Menteri Pendidikan tidak ingin mundur dari tugasnya. Baginya, seorang guru yang tidak bersalah yang sudah kehilangan nyawanya jauh lebih penting dibandingkan ketakutan mereka. Dari hasil penyelidikan, mereka yakin guru tersebut sebenarnya tidak bersalah. Di kelas, Yeri sering tidak fokus saat pelajaran karena sibuk melakukan siaran langsung. Suatu hari, gurunya menyita ponselnya. Karena dendam, Yeri mengunggah video yang telah diedit sedemikian rupa hingga membuat sang guru terlihat seperti sedang mencukur rambut siswa di sana. Dan video itu langsung menyebar luas. Semua orang pun menyerang guru tersebut tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Dan satu-satunya orang yang percaya adalah Guru Su, rekan kerjanya. Guru Su berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dan akan memanggil Yeri ke ruangannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya mengetahui video tersebut telah diedit. Ia juga meminta Yeri menghapus unggahan itu dan berhenti menyebarkan fitnah. Selain itu, ia juga merasa bingung karena catatan akademik Yeri selama ini sangat baik dan tidak pernah memiliki masalah serius dengan guru manapun. Bukannya menjawab, Yeri hanya tersenyum dingin lalu pergi. Tak lama setelah keluar dari ruangan, Yeri sengaja mengacak-acak pakaiannya dan membuat dirinya terlihat seperti korban pelecehan. Kemudian ia merekam sebuah video baru. Dalam video itu, ia menuduh Guru Su yang baru saja menegurnya telah melakukan pelecehan padanya. Dan tuduhan tersebut pun langsung menyebar luas di internet hingga identitas Guru Su tersebar kemana-mana. Bahkan mereka mencari tahu informasi pribadinya termasuk data keluarganya dan sekolah tempat anak-anaknya belajar. Tidak hanya itu, banyak konten kreator datang ke rumahnya demi membuat konten. Karena tekanan yang terus-menerus, akhirnya Guru Su meninggal dunia. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, saat pemakamannya berlangsung, masih ada orang-orang yang datang hanya untuk membuat konten. Sementara itu, Guru Jung yang dituduh dengan video editan dirinya mencukur rambut siswa lain, akhirnya mendatangi Yeri dan memohon agar ia mengatakan yang sebenarnya. Guru Jung yakin jika Guru Su tidak
tidak bersalah, namun lagi-lagi Yeri kembali berpura-pura ia menangis seolah-olah menjadi korban. Ternyata selama percakapan itu berlangsung, ia sedang melakukan siaran langsung. Yeri kemudian memancing opini publik agar semua orang percaya jika dirinya sedang ditekan oleh Guru Jung. Akibatnya, kebencian masyarakat langsung beralih kepada Guru Jung. Dan untuk meredakan situasi, kepala sekolah akhirnya memanggil Yeri dan menanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan. Yeri lalu meminta Guru Jung menjadi wali kelas mereka untuk menggantikan Guru Su. Saat Guru Jung memasuki kelas, para siswa langsung memandangnya dengan curiga. Mereka percaya dengan semua cerita yang dibuat Yeri. Di mata mereka, Yeri adalah korban yang harus dibela. Setelah laporan untuk menyelidiki sekolah khusus perempuan disusun, Bon bertanya mengenai perannya dalam misi berikutnya. Rekan-rekannya pun langsung bercanda dan menyarankan agar ia menyamar sebagai siswi. Hanya membayangkannya saja sudah membuat Bon merasa ngeri. Semua orang pun tertawa mendengar ide tersebut. Jin kemudian akan mengirim anggota perempuan dari tim mereka bernama Han yang akan menjadi guru di sekolah itu. Singkat cerita, Han datang ke sekolah. Di hari pertamanya, ia hampir tersandung saat berjalan menuju kelas. Namun meski terlihat ceroboh, Han tetap memasuki ruangan bersama Guru Jung dan memperkenalkan dirinya kepada para siswi. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan kedatangannya. Di saat yang bersamaan, Yeri sedang melakukan siaran langsung seperti biasanya. Saat melihat Han, ia langsung menjadikannya sasaran ejekan. Yeri lalu menyuruh salah satu temannya bertanya kepada Han di mana ia melakukan operasi plastik. Mereka bahkan berniat mencari dan menunjukkan foto wajah Han sebelum operasi kepada semua orang. Jelas sekali mereka sedang berusaha mempermalukan Han di depan kelas. Namun Han sama sekali tidak terpancing emosi. Dengan tenang ia membalas sindiran tersebut dan mengaku bahwa dirinya memang pernah menjalani operasi pengecilan dada. Ia kemudian menambahkan jika para siswi di kelas itu sepertinya tidak perlu melakukan operasi yang sama. Seketika seluruh siswi pun terdiam. Tidak ada yang menyangka Han akan membalas ucapan mereka dengan cara seperti itu. Setelah itu, Han meminta Yeri menghentikan siaran langsungnya. Namun Yeri justru menantang Han dan menyuruhnya berbicara langsung kepada para penonton. Jika memang berani, bukannya menjawab dengan kata-kata, Han langsung menendang ponsel dari tangan Yeri hingga terlempar ke lantai. 친구는 이반 학생들입니다. Yang semula santai pun mendadak berubah drastis dengan nada tegas dan penuh tekanan. Han memerintahkan seluruh siswi menyerahkan ponsel mereka. Han kemudian memperkenalkan identitas aslinya sebagai anggota kantor perlindungan pendidikan. Ia juga mengumumkan aturan baru yang tidak boleh dilanggar. 교권국의 지도 방식에 Sementara itu, Jin mengadakan pertemuan dengan para guru di sekolah khusus wanita itu. Ia meminta siapapun yang pernah menjadi korban perlakuan buruk siswa untuk segera melapor. Namun, kepala sekolah langsung membela para muridnya. Ia bersikeras jika semua siswa di sekolah itu adalah anak-anak baik dan tidak pernah menimbulkan masalah. Tentu saja Jin tidak mempercayai pernyataan itu. Sementara itu, Han mulai menerapkan disiplin keras kepada para siswi. Mereka dipaksa menjalani berbagai latihan fisik yang cukup berat di lapangan. Beberapa waktu kemudian, Han bertemu dengan Jin dan Bon. Dalam percakapan mereka terungkap jika Han ternyata pernah bertugas di militer bersama Jin. Bon pun merasa kagum mendengar hal itu. Akan tetapi, semakin lama mengenalnya, ia mulai berpikir jika Han mungkin memiliki sifat yang sedikit tidak normal. Bahkan Jin sendiri pernah mengatakan jika Han diperbolehkan melakukan apa saja terhadap para siswa selama tidak membunuh mereka. Ucapan itu pun sama sekali tidak membuat Bon merasa tenang. Saat waktu istirahat tiba, para siswi menyerbu kantin tanpa aturan. Mereka mengambil apapun yang mereka inginkan hanya dengan ancaman. Setelah mendapatkan barang yang diinginkan, mereka langsung pergi tanpa membayar. Menjelang pulang sekolah, Han memergoki Yeri dan teman-temannya yang hendak meninggalkan area sekolah tanpa membersihkan tempat yang telah mereka gunakan. Saat Han menghentikan mereka, Yeri dengan santainya mengatakan Guru Jung yang akan membereskan semua
semuanya seperti biasa. Setelah mendengar jawaban itu, Han langsung menangkap Yeri dan memaksanya membersihkan sendiri. 한 명도 열에 없습니다. 밀자! Setelah semua siswi, termasuk Yeri membersihkan kelas, Han kembali ke kantor. Di sana, Jin memberinya tugas baru, yaitu menyelidiki akun media sosial para siswi dan mencari unggahan yang berisi fitnah atau pencemaran nama baik terhadap para guru. Sayangnya, begitu menerima tugas tersebut, Han justru langsung tertidur karena kelelahan. Akhirnya, seluruh pekerjaan itu diserahkan kepada Bon. Keesokan harinya, Bon mencetak seluruh hasil temuannya mengenai aktivitas para siswi di media sosial. Semua bukti itu kemudian dibawa oleh Han ke dalam kelas. Dengan tenang, Han menunjukkan berbagai unggahan yang berisi fitnah dan penghinaan terhadap guru. Ia menjelaskan jika ada siswa yang kembali menyebarkan konten seperti itu, mereka akan mendapatkan tuntutan pencemaran nama baik. Setelah Han pergi, para siswi mulai membicarakan masalah Guru Su dan Yeri. Sebagian dari mereka percaya jika Guru Su tidak bersalah, hanya saja mereka tidak pernah berani mengatakannya. Namun obrolan mereka terhenti saat Yeri tiba-tiba muncul di belakang mereka. Sementara itu, Guru Jung sedang memeriksa berbagai foto dan video yang beredar tentang dirinya di internet. Ia terkejut saat menyadari para siswa telah membocorkan hampir seluruh informasi pribadinya, termasuk alamat rumahnya. Tekanan yang terus-menerus ia terima membuat Guru Jung sangat terpukul. Bahkan, ia mulai mencari pekerjaan di sebuah bimbingan belajar swasta karena ingin meninggalkan sekolah yang sudah membuat hidupnya menderita. Sayangnya, saat menjalani wawancara, pihak akademi ternyata sudah mengetahui reputasinya dari berbagai pemberitaan yang beredar di internet. Anehnya, setelah kejadian itu, Yeri justru mulai bersikap sangat baik kepadanya. Seluruh siswa yang biasanya sulit diatur tiba-tiba berubah menjadi sopan. Namun, Han langsung memperingatkan Guru Jung agar tidak tertipu. Menurutnya, semua itu hanyalah sandiwara. Dan benar saja, tak lama kemudian Yeri mendekati Guru Jung dan mengajukan sebuah usulan. Ia ingin melakukan siaran langsung bersama Guru Jung untuk menunjukkan kepada publik bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Sebagai gantinya, Guru Jung hanya perlu menyampaikan kritik terhadap kantor perlindungan pendidikan Yeri, bahkan berkata jika para siswa lain juga tidak menyukai keberadaan mereka. Saat itulah Guru Jung mulai sadar jika para siswa hanya ingin memanfaatkan dirinya, dan itu pun membuat Guru Jung bingung. Di tengah kebingungan Guru Jung, Jin datang menemuinya. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan kisah tentang wanita yang sangat berarti dalam hidupnya. Ia bercerita mengenai tunangannya yang tewas di tangan seorang murid, dan tunangannya itu menghembuskan napas terakhir di pelukannya. Kisah tersebut pun membuat Guru Jung terdiam. Jin kemudian mengungkapkan kedatangan mereka ke sekolah itu karena ada beberapa siswa yang diam-diam mengirimkan laporan dan meminta pertolongan mereka. Dan saat membaca pesan laporan tersebut, Guru Jung benar-benar tersentuh karena ternyata masih ada siswa yang ingin dibantu. Keesokan harinya, Guru Jung akhirnya mengambil keputusan di depan seluruh siswa. Ia dengan tegas menolak ajakan Yeri untuk melakukan siaran langsung. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya ia mulai menjalankan tugasnya sebagai guru dengan tegas. Ia juga menunjuk Yeri dan memintanya menjawab sebuah pertanyaan pelajaran. Namun Yeri menolak. Guru Jung kemudian memukul ringan tangan Yeri menggunakan penggaris sebagai bentuk disiplin. Setelah itu, Guru Jung meminta maaf kepada seluruh siswa. Ia berjanji akan berusaha membimbing mereka dengan sungguh-sungguh, dan tindakan tersebut membuat harga diri Yeri terluka. Ia tidak terima Guru Jung telah berani menentangnya. Saat Yeri hendak mengunggah fitnah baru di media sosial, ia tiba-tiba mendapati seluruh unggahan di akunnya mulai menghilang satu persatu. Tak lama kemudian, sebuah video baru muncul di internet. Kali ini, video tersebut adalah rekaman asli dirinya
dirinya tanpa editan sedikit pun. Dalam video itu terlihat jelas bagaimana Yeri memanipulasi situasi dan berpura-pura menjadi korban pelecehan guru Su, dan kebenaran pun akhirnya terungkap dan guru Su akhirnya terbukti tidak bersalah. Masyarakat juga mulai menyadari jika selama ini mereka telah dibohongi, bahkan orang-orang yang sebelumnya memuji Yeri kini berbalik menghinanya. Mereka menyebut tindakan Yeri sangat menjijikkan karena telah menghancurkan hidup seorang guru demi popularitasnya. Meski begitu, Guru Yung tetap mengkhawatirkan keadaan Yeri. Ia bahkan menghubungi Han dan meminta agar Yeri diperhatikan. Tak lama setelah itu, bel rumah Guru Yung pun berbunyi. Saat pintu dibuka, ternyata Yeri yang datang. Namun saat masuk ke dalam rumah, Yeri langsung meluapkan seluruh kemarahannya. Ia menyalahkan Guru Yung atas kematian Guru Su dan menuduh semua guru sama munafiknya. Yeri kemudian langsung menyerang Guru Yung. Dalam kekacauan itu, Yeri hampir terjatuh dari balkon. Guru Yung pun secara spontan berusaha menyelamatkannya. Namun, Guru Yung justru kehilangan keseimbangan dan jatuh lebih dulu. Namun tepat sebelum tubuhnya menghantam tanah, Jin melompat dan menangkapnya. Sementara itu, Yeri yang masih berada di atas terkejut saat melihat seseorang berdiri tepat di depannya dan orang tersebut adalah Han. Han kemudian berkata jika Yeri tidak boleh lari dari kenyataan, ia harus menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan. Han kemudian turun untuk melihat Jin yang baru saja mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Guru Yung yang terjatuh dari balkon. Untungnya, Jin hanya mengalami luka ringan di kepala meskipun ia terbentur saat menyelamatkan Guru Yung. Beberapa waktu kemudian, Menteri Pendidikan kembali mengadakan konferensi pers dan memaparkan berbagai keberhasilan Kantor Perlindungan Pendidikan. Namun kali ini pihak lawan memutuskan untuk menyerang balik. Seorang politisi menggelar konferensi pers dan membongkar masa lalu yang selama ini disembunyikan sang menteri. Ia mengungkap bahwa Menteri Pendidikan adalah ayah dari guru yang bernama Gayon yang dibunuh muridnya beberapa tahun lalu. Ia juga mengungkap bahwa Jin, sang inspektur, merupakan tunangan Gayon. Menurutnya, Kantor Perlindungan Pendidikan dibentuk bukan demi keadilan, melainkan demi balas dendam terhadap para siswa yang masih berstatus anak-anak, dan berita tersebut pun langsung menyebar luas. Han yang melihat laporan itu pun kemudian menemui Jin dan menanyakan kebenarannya, dan Jin pun mengiyakannya. Meski begitu, Han memilih mengabaikan isu tersebut dan tetap fokus bekerja. Di saat yang bersamaan, sebuah kasus baru masuk. Seorang siswa dilaporkan menyerang guru yang sudah lanjut usia, dan guru tersebut sangat dihormati oleh hampir semua orang di sekolah. Tim pun memutuskan untuk mendatangi sekolah itu. Saat tim tiba di sekolah, Han melihat Jin langsung menyambut guru lansia itu dengan penuh antusias. Sejak mengajar di sekolah internasional itu, prestasi siswa terus meningkat dan banyak siswa berhasil meraih pencapaian akademik tinggi. Karena itulah Han merasa bingung jika guru itu benar-benar sebaik yang dikatakan semua orang. Mengapa ada siswa yang sampai menyerangnya dan siswa tersebut bernama Hyun? Saat diinterogasi oleh Han, Hyun hanya duduk diam tanpa menunjukkan ekspresi. Karena kesal, Han langsung menganggapnya sebagai siswa bermasalah. Namun Bon langsung meluruskan kesalahpahaman itu. Karena Hyun bukan siswa bermasalah, ia justru siswa dengan nilai tertinggi di seluruh sekolah. Setelah mendengar hal itu, Han benar-benar terkejut. Ia bertanya-tanya kenapa siswa berprestasi bisa menyerang seorang guru yang sangat dihormati. Sementara itu, Jin mengobrol santai dengan guru Yol, guru yang dihormati itu. Dalam percakapan tersebut, Jin menanyakan alasan mengapa Hyun sampai menyerangnya. Ternyata, Hyun pernah mengikuti kelompok belajar khusus yang ia bentuk. Namun selama mengikuti kelas tersebut, Hyun sering membolos dan terlihat tidak puas dengan materi yang diberikan. Karena khawatir, guru Yol akhirnya mendatangi orang tua Hyun untuk membahas masalah tersebut. Sayangnya, kedua orang tuanya sangat sibuk mengurus restoran keluarga sehingga ia memutuskan untuk tidak menambah beban mereka. Tidak lama setelah kejadian itu, Hyun justru menyerangnya. Sementara itu di sisi lain, Hyun akhirnya menceritakan versinya sendiri kepada Han. Menurut Hyun, masalah dimulai saat guru Yol tiba-tiba mendatangi keluarga
keluarganya tanpa alasan yang jelas. Tidak lama setelah kunjungan itu, biaya kursus akademi yang selama ini ia ikuti mendadak berhenti dibayarkan. Keadaan pun menjadi semakin buruk saat ia mengetahui keluarganya sedang mengalami kesulitan keuangan. Hal tersebut terjadi karena restoran milik orang tuanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran bangunan. Karena masalah tersebut, Hyun terpaksa berhenti mengikuti akademi dan beralih ke les privat. Dan guru privat tersebut tiba-tiba tidak bisa lagi mengajar karena ia ingin fokus pada persiapan masuk universitas. Hyun yakin guru Yol dalang dibalik semuanya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Han merasa cerita Hyun cukup masuk akal. Kemarahannya pun langsung memuncak. Ia pun mendatangi Jin dan menemukan Jin sedang menonton video tentang guru Yol sambil memuji-mujinya. Han tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia pun langsung percaya dengan semua tuduhan yang diberikan pada kantor perlindungan pendidikan. Jin lalu berkata, jika memang itu yang ingin ia percayai, maka tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Setelah mengatakan hal tersebut, Jin langsung pergi meninggalkannya. Sementara itu, Bon sedang memeriksa daftar peringkat siswa terbaik di sekolah. Sesuai dugaan, Hyun berada di posisi pertama. Akan tetapi, ia menemukan sesuatu yang sangat aneh. 10 siswa di bawah Hyun ternyata berasal dari akademi yang sama milik guru Yol. Karena merasa curiga, Bon memutuskan menyelidikinya secara langsung. Ia menyamar sebagai seorang siswa dan mendatangi akademi tersebut. Namun staf di sana melarangnya masuk. Bahkan mereka curiga kalau Bon bukan murid sungguhan. Untungnya Yeonju tiba-tiba muncul dan menyapanya. Kehadiran Yeonju pun berhasil menghilangkan kecurigaan staf akademi. Setelah itu Bon dan Yeonju pergi makan bersama. Bahkan beberapa mantan teman sekolah mereka ikut bergabung. Mereka juga menceritakan kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik sejak masalah di sekolah ditangani kantor perlindungan pendidikan. Setelah mendengar semua itu, Bon merasa bangga dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Singkat cerita, saat sedang menyusun laporan, Bon melihat Han berlari melintasi lapangan dengan wajah penuh amarah. Saat berlari, Han teringat masa lalunya sendiri. Dulu, ia juga pernah menjadi korban perundungan di sekolah. Pada masa sulit itu, hanya ada satu orang yang bersedia membantunya, yaitu Jin. Saat itu Jin menawarkan bantuan pada Han jika Han membutuhkan pertolongan, dan sejak hari itu hidupnya berubah sepenuhnya. Han masih tidak percaya orang pernah menyelamatkannya, justru orang yang jahat. Keesokan harinya, Han akhirnya menyadari jika dirinya telah salah paham pada Jin. Di ruang guru, Jin terlihat menemui guru Yol dan mengungkapkan semua hasil penyelidikannya. Ternyata, guru Yol sengaja membuat Hyun tidak dapat mengikuti ujian yang akan datang. Dan jika Hyun gagal mengikuti ujian, peringkatnya pasti turun. Dengan begitu, siswa yang berada di posisi ke-11, yaitu Sujong, akan naik ke 10 besar. Dan seluruh siswa di bawahnya juga akan naik 1 peringkat. Dan yang lebih mencurigakannya lagi, semua siswa tersebut berasal dari Akademi Guru Yol. Jin juga mengungkap fakta lain. Seorang siswi yang pernah ada di Akademi Guru Yol mengaku jika dirinya seharusnya menerima beasiswa dan berkesempatan masuk ke sekolah tersebut. Namun bisnis keluarganya dihancurkan oleh Guru Yol dan ia tidak mampu mempertahankan prestasinya. Akibatnya, posisi yang seharusnya menjadi miliknya justru diambil oleh Sujong. Meski demikian, Guru Yol menolak seluruh tuduhan tersebut. Tak lama kemudian, Guru Yol mengatur pertemuan dengan Ibu Sujong yang sangat terobsesi terhadap prestasi putrinya. Ia tidak terima karena Sujong hanya berada di peringkat ke-11. Guru Yol pun meminta Sujong untuk menghafal jawaban dengan benar untuk ujian nanti. Dan sebagai imbalannya, Ibu Sujong berjanji akan memberikan dukungan besar kepada Guru Yol. Di sekolah, Han masih merasa kesal dengan dirinya sendiri. Bon kemudian menjelaskan jika sejak penangkapan Yeri, Han memang sudah salah menilai Jin. Saat menginterogasi Yeri, Jin mengetahui alasan mengapa Yeri sangat membenci para guru. Dari sanalah mereka menemukan petunjuk yang membawa mereka ke sekolah internasional tersebut. Bon mengungkapkan jika tujuan sebenarnya mereka datang bukan untuk menghukum Hyun, melainkan untuk menyelamatkan
mendapatkannya dari guru Yol. Setelah mendengar penjelasan itu, Han benar-benar terkejut. Ia semakin merasa bersalah karena telah meragukan Jin. Sayangnya, sebelum mereka sempat memperbaiki keadaan, seluruh anggota perlindungan pendidikan tiba-tiba ditangkap. Mereka dituduh menggunakan metode penyelidikan yang bermasalah dalam berbagai kasus sebelumnya. 수사 중인 것으로 밝혀졌습니다. 상열 교사에 대한 교권국의 조사. Selain itu, tuduhan mereka terhadap guru Yol yang selama ini dikenal sebagai guru teladan juga dijadikan alasan penangkapan, bahkan Menteri Pendidikan ikut ditahan. Saat mengetahui situasi tersebut, Jin langsung menyadari bahwa semua ini kemungkinan besar merupakan rencana yang disusun oleh guru Yol bersama para orang tua berpengaruh yang mendukungnya. Tujuan mereka sangat jelas, mereka ingin memastikan seluruh tim tetap berada di balik jeruji besi sampai ujian selesai sehingga tidak ada yang bisa membantu Hyun. Di tengah situasi itu, sang menteri menoleh kepada Bon dan mengingatkannya jika dulu Bon pernah meminta dipindahkan dari tim tersebut. Dengan senyum canggung, Bon mengakui bahwa ia sudah berubah pikiran. Selama bekerja bersama mereka, ia justru mulai menyukai seluruh anggota tim. Sang menteri pun hanya menghela napas dan menandatangani surat pemindahan Bon. Dan karena keputusan tersebut, Bon menjadi satu-satunya anggota tim yang masih bebas. Keesokan harinya ujian pun dimulai. Guru Yol pun langsung memeriksa lembar jawaban Sujong. Namun ia dibuat terkejut karena hasilnya sangat buruk. Padahal Sujong seharusnya sudah menghafal seluruh jawaban yang diberikan kepadanya. Dan lebih buruknya lagi, hampir semua jawabannya salah. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya menyadari jika soal ujian telah diubah. Ia pun langsung berlari untuk menghentikan ujian berikutnya. Namun tepat saat itu, Jin muncul setelah akhirnya dibebaskan dari penjara. Namun guru Yol terus mencoba menghentikan proses ujian. Jin kemudian memutar rekaman percakapan antara guru Yol dan Ibu Sujong melalui pengeras suara sekolah. Bukti tersebut pun mengungkap semua kebusukan guru Yol. Tidak hanya itu, Jin juga menyatakan soal ujian tidak pernah diubah dan yang diubah hanyalah urutan pertanyaannya. Namun, Sujong hanya menghafal jawaban dari bocoran soal yang diterimanya. Dan saat urutan pertanyaan diacak, ia tidak bisa menyesuaikan jawaban dengan soal yang sebenarnya. Guru Yol terbukti telah membocorkan soal ujian kepada pihak tertentu, sementara orang yang diam-diam mengubah urutan soal untuk menjebaknya tidak lain adalah Bon. 수정이한테 달달 외우라고 하십시오. Berkat strategi tersebut, mereka akhirnya berhasil menangkap guru Yol dan membuktikan semua kejahatan yang selama ini ia sembunyikan. Di sisi lain, Menteri Pendidikan menghadiri sebuah sidang yang disiarkan secara langsung ke seluruh negeri. Dalam sidang tersebut, banyak pihak mempertanyakan alasan sebenarnya di balik pembentukan kantor perlindungan pendidikan. Mereka menuduh lembaga itu dibuat sebagai alat balas dendam pribadi. Saat mendengar tuduhan itu, sang menteri memberikan jawaban yang mengejutkan. Menurutnya, jika orang-orang ingin menyebutnya sebagai balas dendam, maka tidak masalah. Selama hal itu mampu memperbaiki sistem pendidikan yang rusak, ia siap menerimanya. Namun setelah itu, ia langsung membalikkan keadaan di depan publik. Ia membongkar seluruh kejahatan guru Yol beserta para orang tua yang selama ini menyuapnya. Yang lebih memalukan lagi, salah satu orang tua yang terlibat ternyata berasal dari partai politik yang sama dengan politisi yang sedang menyerangnya. Akibatnya, kelompok tersebut langsung menjadi sasaran kritik masyarakat. Menteri Pendidikan kemudian menegaskan satu hal penting. Menurutnya, kantor mereka tidak hanya menyelidiki siswa, mereka juga mengawasi para guru karena tugas seorang guru adalah membimbing murid, bukan memanfaatkan mereka demi kepentingan pribadi. Setelah berbagai bukti terungkap dan kejahatan guru Yol berhasil dibongkar, opini publik mulai berubah. Kini masyarakat justru memberikan dukungan kepada kantor perlindungan pendidikan. Sementara itu, Hyun datang secara langsung untuk mengucapkan terima kasih kepada tim perlindungan pendidikan. Guru Yol akhirnya ditangkap. Saat itu, Jin sengaja membawanya bertemu dengan Yeri, yang sebelumnya menjadi korban guru Yol di hadapan Yeri. Jin menjelaskan jika semua tindakan Yeri berawal dari tindakan serakah guru Yol. Sebuah kasus baru pun kembali datang dan kali ini kasus tersebut terjadi di sebuah sekolah dasar. Pada hari pertama penyelidikan, seorang guru perempuan bernama Jisun hampir mengakhiri
mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelum melakukannya, ia sempat mengirim pesan kepada ibunya. Dalam pesan itu, ia meminta sang ibu untuk tidak pernah memaafkan seseorang. Ia juga meminta ibunya untuk membaca buku hariannya. Jika sesuatu terjadi, untungnya Han datang tepat waktu dan berhasil menghentikannya. Han bahkan berpura-pura tidak mengetahui apa yang sebenarnya akan dilakukan guru tersebut agar ia tidak merasa malu. Setelah keadaan tenang, Han melakukan evaluasi psikologis terhadap Jisun dan seluruh tenaga pengajar di sekolah. Dari hasil pemeriksaan, kondisi mental Jisun ternyata sangat mengkhawatirkan. Karena itulah Han menyarankan agar ia mengambil cuti untuk sementara waktu. Han juga mengungkapkan bahwa ibunya sendiri yang menghubungi kantor mereka dan meminta bantuan, namun ia takut siapapun yang menggantikannya akan mengalami nasib yang sama. Namun Han meyakinkannya jika guru pengganti adalah seseorang yang sangat tangguh, dan ternyata guru pengganti itu adalah Jin. Saat hari pertama mengajar di sekolah dasar, Jin merasa menghadapi anak-anak kecil lebih sulit daripada melawan para pembuli di SMA. Karena sepanjang hari ia terus dipanggil dari berbagai arah, ada yang meminta dibuatkan gambar katak, ada yang ingin diantar ke toilet, ada juga yang terus bertanya tanpa henti. Jin bahkan harus berlari ke sana kemari melayani semua kebutuhan mereka. Saat malam tiba dan akhirnya pulang ke rumah, Jin menatap foto mendiang Gayon. Ia bertanya-tanya apakah pekerjaan guru memang sesulit ini. Padahal sebenarnya guru yang ia gantikan bukan karena kesulitan menghadapi murid-muridnya. Di antara murid-murid sekolah dasar tersebut, ada seorang anak laki-laki bernama Ujin yang terlihat pemalu. Jisun pun berusaha membantunya agar lebih percaya diri. Namun tidak lama kemudian, sang ibu meminta agar Jisun berhati-hati dalam berbicara karena ia khawatir perasaan putranya akan terluka. Awalnya permintaan itu terdengar wajar. Masalahnya sang ibu tidak pernah berhenti, bahkan ia mulai mencampuri seluruh kehidupan Jisun, seperti mengomentari cara berpakaian Jisun, mengatur kehidupannya, bahkan ikut mengawasi media sosial pribadinya. Suatu hari sang ibu sampai mengkritik sebuah foto yang diunggah Jisun bersama teman-temannya hanya karena ada minuman di atas meja. Keluhan demi keluhan pun terus berdatangan tanpa alasan yang jelas. Saat Jisun sudah tidak sanggup lagi menahannya, ia melapor kepada kepala sekolah. Sayangnya kepala sekolah hanya menyarankan agar ia menghapus Instagram dan mengabaikan masalah tersebut, dan Jisun pun menuruti saran tersebut. Namun gangguan dari ibu Ujin semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mencari nomor telepon Jisun sendiri. Sejak saat itu Jisun terus diteror oleh telepon dan pesan tanpa henti. Meskipun begitu, ia tetap berusaha memberikan perhatian terbaik kepada Ujin. Ia bahkan membuat ruang khusus agar Ujin merasa nyaman di sekolah. Namun suatu hari saat bermain, Ujin tanpa sengaja tersenggol oleh murid lain, dan Ujin langsung memukul mata temannya hingga terluka. Yang mengejutkannya lagi, ibu Ujin tetap bersikeras jika putranya adalah korban. Menurutnya, sang anak tidak perlu meminta maaf. Awalnya orang tua korban masih ingin menyelesaikan masalah secara damai. Namun setelah melihat sikap ibu Ujin, ia menjadi marah. Ibu Ujin pun mengusulkan sidang kekerasan sekolah untuk menentukan siapa yang benar. Dan saat hasil sidang menyatakan Ujin bersalah, ibu Ujin malah mendatangi rumah Jisun dan mengancamnya secara langsung. Teror demi teror pun terus berlanjut. Bahkan ayah Ujin juga datang ke sekolah. Karena sudah tidak tahan lagi, Jisun akhirnya melaporkan ibu Ujin kepada pihak berwenang. Namun ibu Ujin langsung melaporkannya balik. Ia menuduh Jisun melakukan kekerasan psikologis terhadap anaknya. Saat Jisun bertanya apa yang akan dilakukan jika dirinya terbukti tidak bersalah, si ibu hanya menjawab dengan santai, ia hanya akan meminta maaf. Dan akhirnya selama berbulan-bulan Jisun harus menjalani penyelidikan, dan saat dinyatakan tidak bersalah, tidak ada seorang pun yang peduli.
Setelah mengetahui seluruh fakta tentang Sujin, Jin memutuskan untuk menangani Ibu Ujin dengan caranya sendiri. Ia lalu meminta Ujin mengerjakan soal yang mudah dan ibunya langsung datang dan marah besar. Ia bahkan menuduh Jin sengaja mempermalukan anaknya di depan teman-temannya. Padahal Ujin berhasil menjawab soal dengan benar. Sejak saat itu, Jin mulai melakukan hal yang membuat Ibu Ujin semakin frustrasi. Ia sengaja terus menghubunginya. Kadang karena alasan penting, kadang juga tanpa alasan sama sekali. Suatu hari ia bahkan menelepon berkali-kali hanya untuk menanyakan bagaimana cara Ibu Ujin membangunkan putranya di pagi hari. Dan akhirnya Ibu Ujin kehilangan kesabaran. Ia juga mengancam akan melaporkan Jin pada suaminya. Setelah mendengar itu, Jin langsung mendatangi tempat kerja suami Ibu Ujin. Di sana, ia berpura-pura menjadi korban. Ia meminta maaf berkali-kali dan membuat keributan di depan banyak orang. Dan situasi itu pun membuat suami Ibu Ujin sangat malu. Bahkan ia hampir memukul Jin. Namun sebelum itu terjadi, Jin lebih dulu menghajarnya dengan tegas. Ia mengatakan bahwa kemarahan suami Ibu Ujin itu sama sekali bukan urusan pihak sekolah. Setelah kejadian tersebut, suami Ibu Ujin justru marah kepada istrinya sendiri karena merasa sudah dipermalukan. Ibu Ujin kemudian mendatangi kepala sekolah untuk mengajukan keluhan. Namun kali ini kepala sekolah akhirnya membela para guru karena para guru juga memiliki keluarga yang harus dilindungi. Mereka juga manusia yang berhak mendapatkan rasa aman. Setelah mendengar hal itu, Ibu Ujin semakin marah. Ibu Ujin lalu mencoba mengumpulkan para orang tua murid dan menghasut mereka agar melawan pihak sekolah. Namun saat pertemuan berlangsung, ia terkejut karena Jin sudah lebih dulu berada di sana. Bahkan seluruh fakta mengenai perilaku Ibu Ujin sudah diketahui semua orang. Tidak hanya itu, Jin juga mengajukan laporan resmi mengenai cara Ibu Ujin memperlakukan putranya sendiri, termasuk tindakan mempermalukan Ujin di depan umum dan menyeretnya pulang secara paksa. Ibu Ujin pun akhirnya bertanya apa yang akan dilakukan Jin jika dirinya ternyata tidak bersalah, dan Jin memberikan jawaban yang sama seperti yang pernah ia dengar darinya. Ia hanya akan meminta maaf. Tak lama setelah itu, reputasi Ibu Ujin mulai hancur karena semakin banyak orang mengetahui bahwa dialah sosok yang selama ini membuat hidup Jisun hancur. Ibu Ujin pun mencoba mencari Jisun. Ia melihat Jisun berlari menuju sekolah dan langsung mengejarnya. Namun di tengah perjalanan, Jin muncul dan menghentikannya. Ia lalu meminta Ibu Ujin mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Namun Ibu Ujin tetap keras kepala. Menurutnya, Jisun telah menyakiti putranya. Setelah mendengar itu, Jin akhirnya menunjukkan kenyataan yang selama ini tidak ia ketahui. Ternyata Ujin sendiri sangat menghormati dan menyayangi Jisun. Bahkan Ujin sendirilah yang menghubungi Jisun dan memintanya datang ke sekolah. Karena itulah Jisun berlari sejauh itu. Dan saat mereka bertemu, Ujin langsung menangis dan meminta maaf. Ia meminta maaf atas semua masalah yang disebabkan ibunya. Setelah mengetahui itu, Ibu Ujin akhirnya terdiam. Jin pun kemudian berkata, jika Ibu Ujin ingin Ujin menjadi orang yang egois, maka teruskan saja pola asuh yang dilakukan Ibu Ujin. Kata-kata itu pun langsung membuat Ibu Ujin sadar. Untuk pertama kalinya, Ibu Ujin mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Beberapa waktu kemudian, Ibu Ujin hadir di ruang sidang dan mendengarkan satu persatu tuduhan terhadap dirinya, mulai dari ancaman penguntitan, pelecehan, hingga pencemaran nama baik. Saat itu, ia sadar betapa serius perbuatannya selama ini. Menteri Pendidikan kemudian mengadakan konferensi pers. Kali ini ia mengumumkan rencana baru untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para guru yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh orang tua murid. Di hadapan publik, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh guru yang pernah mengalami perlakuan sama. Dan banyak orang yang merasa tersentuh dengan kata-kata sang menteri, terlebih orang-orang sudah mengetahui kisah putrinya Gayon. Di
sisi lain, Jin terlihat duduk sendirian di rumah sambil memegang buku harian milik Gayon. Mendiang tunangannya saat membuka lembar demi lembar halaman, ia menemukan sebuah catatan yang ditulis tidak lama setelah sang tunangan pindah ke sekolah baru. Dalam tulisan itu, ia menceritakan bahwa perhatiannya mulai tertuju pada seorang murid bernama Samidi. Namun, murid yang sangat ia perhatikan itu justru menjadi orang yang telah merenggut nyawanya seperti yang sudah diketahui sebelumnya. Jin masih belum benar-benar bisa melupakan kematian tunangannya tersebut. Ia pun kembali membuka berkas lama kasus kematian tunangannya. Dari berkas itu terungkap bahwa pada hari kejadian, Gayon datang menemui Samidi di sekolah, namun pertemuan tersebut berakhir tragis. 선생님은 Samidi menusuknya menggunakan gunting. Saat Jin mengenang kenangan itu, Menteri Pendidikan datang menemuinya untuk makan bersama. Saat Menteri Pendidikan melihat Jin memeriksa berkas lama tersebut, sang menteri mengingatkannya jika pekerjaan ini mulai dipengaruhi perasaan pribadi, maka itu bukan lagi keadilan melainkan balas dendam. Jin pun memahami maksud perkataan itu dan ia berjanji akan lebih mengendalikan dirinya. Singkat cerita, Jin kembali bergabung dengan timnya. Saat mereka sedang berkendara menuju suatu tempat, tiba-tiba mereka menyaksikan sekelompok remaja mencuri sebuah mobil. Yang lebih mengejutkannya lagi, di dalam mobil tersebut ada seorang gadis yang kedua tangannya terikat. Tanpa berpikir panjang, tim perlindungan pendidikan pun langsung berusaha menghentikan mereka. Para remaja itu pun panik dan langsung tancap gas melarikan diri, hingga kejar-kejaran pun terjadi hingga hampir menyebabkan berbagai kecelakaan di jalan. Namun akhirnya Han berhasil menghentikan mobil mereka. dengan melempar roda ke jalur mobil mereka hingga mobil itu kehilangan kendali dan berhenti. Saat Jin mendekati para murid itu, mereka justru tersenyum penuh percaya diri karena status mereka masih di bawah umur sehingga mereka akan kebal hukum. Tak lama kemudian polisi datang bersama guru yang menjemput mereka. Ternyata para remaja itu sudah berkali-kali dilaporkan sebelumnya. Mereka sangat memahami celah hukum dan selalu memanfaatkannya untuk menghindari hukuman berat. Menteri Pendidikan yang datang ke lokasi sempat ingin mengejek tim perlindungan pendidikan karena berhasil dipermainkan oleh anak-anak remaja itu. Namun sebelum sempat berbicara lebih jauh, mereka melihat para remaja tersebut sedang merusak mobil sang menteri sambil tertawa-tawa. 쟤들 누구야? 내일부터 거기로 출근해. Setelah melihat perbuatan mereka, sang menteri memutuskan akan mendatangi sekolah para siswa secara langsung. Keesokan harinya penyelidikan pun dimulai. Hal pertama yang dilakukan Jin adalah meminta para siswa yang sebelumnya merusak mobil menteri menulis surat permintaan maaf atas kejadian kemarin. Di sisi lain, Han mulai mewawancarai teman-teman sekelas mereka untuk mencari informasi tambahan. Sayangnya, tidak ada yang berani berbicara. Semua murid terlihat ketakutan. Han dan Bon akhirnya teringat pada gadis yang sebelumnya ditemukan di dalam mobil curian. Karena kemungkinan gadis itu mengetahui sesuatu. Namun, saat memeriksa data sekolah, mereka menemukan bahwa gadis bernama Yunjin tersebut tercatat hadir. Hari itu, anehnya, tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Artinya, ia memang datang ke sekolah, tetapi sengaja disembunyikan karena kedatangan tim perlindungan pendidikan. Bon kemudian menelusuri media sosial para siswa. Dari sana, ia menemukan foto yang menunjukkan beberapa siswa berdiri di dekat sebuah gudang penyimpanan yang terkunci. Tim pun segera menuju lokasi tersebut dan benar saja, mereka menemukan Yunjin terkurung di dalam sana. Ia langsung dibawa ke klinik untuk mendapatkan pertolongan. Di sana, akhirnya Yunjin menceritakan semua yang terjadi. Suatu hari, ia ingin menurunkan berat badannya dan salah satu siswa laki-laki bernama Ji menawarkan pil pelangsing. Menurutnya, banyak idola terkenal juga menggunakannya. Setelah mencobanya, ia menyukai efek pil tersebut. Ia pun terus membeli lagi dan lagi. Namun lama-kelamaan harga pil itu semakin mahal hingga akhirnya ia kehabisan uang
Demo dan saat itulah ia mulai ketergantungan Ji lalu menawarkan syarat ia bisa terus mendapatkan pil asalkan mau bekerja untuk mereka. Tak lama setelah itu Yunjin dipaksa ikut menjual pil tersebut kepada siswa lain. Setiap kali mencoba berhenti ia akan dipukuli oleh kelompok Ji sampai akhirnya mereka mengurungnya di gudang penyimpanan. Dalam keadaan putus asa, Yunjin pernah melaporkan mereka kepada polisi dan polisi sempat menangkap Ji dan kelompoknya. Namun keesokan harinya mereka sudah bebas kembali dan setelah bebas mereka langsung datang untuk mengintimidasi Yunjin lagi. Di sisi lain, Jin kembali meminta kelompok Ji meminta maaf karena telah mengurung Yunjin. Namun, mereka menolak mentah-mentah. Mereka bahkan dengan santai mengatakan jika mereka memang salah, tangkap saja mereka nanti saat sudah dewasa. Setelah mendengar ucapan itu, Jin malah tersenyum. Sepulang sekolah, ia langsung menyeret mereka ke dalam mobil dan membawa mereka ke penjara. Para remaja itu tidak percaya. Namun ternyata, Menteri Pendidikan sudah lebih dulu mengatur semuanya dengan kepala penjara dan mereka diperbolehkan merasakan kehidupan di balik penjara. Tak butuh waktu lama sampai mereka memohon agar bisa dibebaskan. Han pun dengan santai memberi syarat jika mereka bisa mengalahkannya mereka akan dibebaskan. Dan para remaja itu mengira jumlah mereka banyak dan bisa untuk menang. Namun kenyataannya berbeda. Dalam hitungan detik Han berhasil melumpuhkan semuanya. 억울하면 언제든 덤벼도 된다. Setelah itu, Bon bertugas mengajari mereka pelajaran sekolah, sedangkan Han selalu siap memberi pelajaran setiap kali mereka membangkang. Meski begitu, kesombongan mereka belum hilang sepenuhnya. 오케이, 멈춰. Suatu hari di kantin penjara, Jin mendekati kelompok Ji, lalu ia menyuruh mereka mengantri paling belakang dan menyuruh para napi lain mendapatkan makanan lebih dulu. Dan menu paling enak pun habis sebelum giliran kelompok Ji. Mereka lalu mendapat tugas mencuci piring. Suatu hari, seorang napi datang membawa tumpukan piring, namun tanpa alasan jelas, kelompok Ji langsung memukulnya. Saat Jin datang untuk menghukumnya, napi tersebut justru membela anak itu. Sikap baik napi itu pun membuat Jin cukup terkejut. Ia lalu menceritakan masa lalunya. Dulu ia adalah korban perundungan yang sangat parah. Suatu hari ia tidak sanggup menahannya lagi dan membunuh seluruh pelaku yang selama ini menyiksanya. Kelompok Ji pun langsung mengenali kisah tersebut. Ternyata pria itu adalah pembunuh para pembuli yang pernah ramai diberitakan media. Sejak saat itu mereka benar-benar takut kepadanya. Suatu hari salah satu dari mereka melihat pria itu diam-diam menyembunyikan sendok dan ia yakin jika pria itu sedang merencanakan pembunuhan. Dan saat petugas penjara menemukan ada sendok yang hilang, sang napi pun mengaku sendok itu ada padanya. Namun saat tubuhnya diperiksa tidak ditemukan apa-apa dan anehnya sendok itu tiba-tiba muncul begitu saja dan itu membuat Ji ketakutan hingga ia berlari. Sementara itu di luar penjara, para orang tua siswa yang dipenjara mulai melakukan demo dan menentang kantor perlindungan pendidikan. Dan Menteri Pendidikan menghadapi mereka secara langsung. Ia lalu mengundang para orang tua untuk datang ke sekolah keesokan harinya. Singkat cerita, saat bertemu anak-anak mereka, para orang tua langsung menangis haru. Namun tak lama kemudian, mereka kembali menyalahkan pihak perlindungan pendidikan. Menurut mereka, anak-anak mereka terlalu muda untuk diperlakukan seperti itu. Sang menteri lalu memperlihatkan pil yang selama ini diedarkan oleh anak-anak mereka. Para orang tua pun mengatakan jika itu hanya pil diet biasa. Tanpa ragu, Jin memaksa Ji menelan pil tersebut dan ia langsung memuntahkannya. Kemudian, sang menteri memperlihatkan kantong lain yang berisi narkoba asli dan kemasan keduanya hampir tidak bisa dibedakan. Ia menjelaskan jika anak-anak mereka sadar mengenai dampak zat tersebut dan jika mereka meminta
perlindungan hanya karena para pelaku masih di bawah umur. Bagaimana dengan anak-anak yang menjadi korban? Karena mereka juga masih anak-anak, mereka juga memiliki keluarga yang mencintai mereka. Setelah mendengar itu, para orang tua siswa mulai memohon ampun. Namun, tim mengatakan mereka harus meminta maaf kepada Yoon Jin yang hidupnya telah mereka hancurkan. Yoon Jin akhirnya datang. Ia mengatakan jika dirinya tidak akan pernah memaafkan mereka. Setelah mendengar itu, kelompok Ji marah besar. Bahkan Ji langsung berlari mencoba menyerang Yoon Jin. Namun Han langsung menjatuhkannya dalam sekejap. Melihat sikap mereka yang sama sekali tidak berubah, Menteri Pendidikan memerintahkan agar mereka dikembalikan ke penjara. Para orang tua pun hanya bisa menangis. Saat kelompok Ji kembali ke penjara, orang pertama yang mereka lihat adalah sang pembunuh pembuli. Dan mereka langsung ketakutan, terutama Ji. Untuk pertama kalinya ia teringat kata-kata Yoon Jin. Jika dirinya telah menghancurkan kehidupan sekolahnya, kini ia akhirnya mengerti seperti apa rasanya hidup dalam ketakutan setiap hari. Meski begitu, sang pembunuh pembuli sebenarnya sudah berubah. Ia tidak pernah benar-benar menyakiti kelompok Ji. Ia hanya membuat mereka takut agar mereka memahami penderitaan orang lain, dan Jin pun berterima kasih kepadanya. Pria itu hanya tersenyum dan mengatakan justru Jinlah yang pantas mendapat ucapan terima kasih. Karena berkat pekerjaannya akan semakin sedikit orang yang bernasib sama dengannya di masa depan. Tak lama kemudian Ji didatangi seorang napi lain. Ia bertanya pemimpin yang sudah memasok pil pada mereka. Namun Ji menolak memberikan jawaban. Napi itu pun mengeluarkan pisau dan langsung menyerangnya. 너 강동구 비스파 형이 말이지. Jin kemudian berusaha menyelamatkan Ji. Namun, seorang napi lain lebih dulu melompat hingga lengannya tertusuk, dan orang itu ternyata adalah Samidi, orang yang membunuh tunangan Jin 2 tahun lalu. Setelah melihatnya kembali, Jin pun terguncang. Meski begitu, ia tetap menemani Samidi sampai ia mendapatkan perawatan di lengannya. Setelah selesai dirawat, Samidi menghampirinya. Ia berlutut dan meminta maaf. Samidi mengaku bahwa Gayon adalah satu-satunya orang yang pernah bersikap baik kepadanya. Jin yang tidak sanggup mendengarnya pun hanya berbalik dan pergi. Namun ternyata semua penyesalan Samidi hanyalah sandiwara. Samidi ternyata masih sama seperti dulu. Saat Jin kembali berbicara dengan Menteri Pendidikan, sang menteri mewajarkan kemarahan yang ia rasakan pada Samidi. Namun kini Jin bukan lagi tunangan Gayon, melainkan seorang inspektur kantor perlindungan pendidikan. Kemudian tim kembali ke kantor pusat. Di sana mereka bertemu seorang pria yang terlihat sangat kelelahan sambil membawa tumpukan dokumen. Dengan putus asa, ia memohon agar mereka menyelamatkan dirinya dan putranya bernama Yun. Ayah Yun kemudian menceritakan ia terus menerima telepon dari orang-orang yang menagih utang atas nama putranya. Awalnya ia dan istrinya mengira jumlahnya tidak besar, namun kenyataannya utang tersebut telah mencapai 85 juta won, dan semua yang mereka miliki sudah dijual. Demi melunasi utang itu, mereka juga terus memohon kepada Yun agar berhenti berjudi, dan mereka yakin semua masalah ini berawal dari sebuah permainan online. Bahkan setelah mengganti ponsel anak mereka dengan ponsel biasa, seseorang tetap memberinya ponsel baru, dan Yun pun kembali berjudi. Bahkan para penagih utang mendatangi tempat kerja ayah Yun dan memukulinya di depan rekan-rekan kerjanya. Dalam keadaan putus asa, ia sampai meminta pensiun lebih awal agar bisa mengambil uang pesangonnya. Namun semua itu tetap tidak cukup karena utangnya terus bertambah. Ditambah lagi anaknya tidak pernah berhenti berjudi. Sampai suatu hari Yun menghilang. Ia juga meninggalkan pesan yang mengatakan jika dirinya tidak sanggup lagi menghadapi kedua orang tuanya. Sang ayah kemudian menghabiskan waktu berbulan-bulan demi mengumpulkan bukti. Namun polisi tidak pernah membantunya. Karena itulah kantor perlindungan pendidikan menjadi harapan terakhirnya. Setelah mendengar kisah ayah Yun, tim langsung tersentuh dengan ceritanya tanpa
Membuang waktu, mereka langsung memulai penyelidikan. Bon langsung menyamar sebagai murid baru dan masuk ke sekolah tempat Yun belajar. Melalui kamera yang tersembunyi di kacamatanya, ia merekam semua aktivitas di sana. Tak lama kemudian, ia menemukan banyak siswa memainkan permainan online yang sama. Salah satu siswa bahkan baru saja memenangkan 1 juta won dan mentraktir teman-temannya. Bon pun ikut bergabung dan mengamati siswa itu terus menang berkali-kali. Bon pun kembali melapor pada tim. Ia menjelaskan cara permainan judi tersebut bekerja. Mereka sengaja membuat pemain baru mudah menang agar mereka kecanduan. Dan untuk membuktikannya, Bon mengunduh permainan tersebut. Ia bahkan langsung menerima bonus pendaftaran sebesar 50.000 won. Saat mendengar hal itu, Jin menjelaskan permainan seperti itu justru sangat berbahaya bagi orang yang pintar berhitung seperti Bon. Karena itulah mereka memintanya mencoba bermain sebagai eksperimen. Awalnya, Bon memang menang seperti kebanyakan orang, hingga rasa serakah pun perlahan mulai muncul dan taruhannya pun semakin besar. Namun setelah itu, ia mulai kalah. Malam itu, Bon terus bermain permainan judi online. Itu tanpa henti, tanpa sadar dirinya mulai kecanduan. Keesokan paginya, kondisi Bon benar-benar memprihatinkan. Hanya dalam semalam, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecanduan. Para siswa yang sebelumnya mengenalkannya pun langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka kemudian menawarkan bantuan uang. Mereka bersedia meminjamkannya. Namun syaratnya mereka membutuhkan nomor telepon ibunya sebagai jaminan. Bon pun pura-pura setuju dan memberikan nomor milik Han. Lalu mereka meminjamkan uang sebesar 1 juta won. Namun saat uang diberikan, jumlah yang diterima Bon hanya 800.000 won. Sisanya dipotong sebagai biaya dan bunga pinjaman. Yang lebih mengejutkannya lagi, bunga pinjaman tersebut mencapai 10% setiap hari. Saat ia menghitung jumlahnya, Bon terkejut karena dengan bunga setinggi itu, seseorang bisa bangkrut dalam waktu singkat. Beberapa waktu kemudian, para siswa mencoba menghubungi nomor yang diberikan Bon. Han yang sedang menyamar sebagai ibunya sengaja tidak menjawab panggilan tersebut. Para siswa pun menyimpulkan jika keluarga Bon tidak peduli kepadanya karena dianggap tidak membawa keuntungan. Mereka pun mengeluarkan Bon dari kelompok mereka. Sementara itu, Jin meminta Han untuk terus mengawasi Bon. Sayangnya, di tengah pengawasan, ia pergi sebentar untuk membeli makanan dan hanya dalam waktu sesingkat itu, sebuah mobil hitam datang menculik Bon. Di dalam mobil tersebut sudah ada beberapa remaja lain yang menjadi korban dan semua orang dipaksa menyerahkan ponsel mereka. Untungnya, sebelum ketahuan, Bon sempat menjatuhkan ponselnya keluar jendela mobil sebagai petunjuk. Tak lama kemudian, ia mengetahui kelompok remaja tersebut ternyata memanfaatkan para remaja untuk melakukan berbagai tindak kriminal, mulai dari pencurian hingga kegiatan ilegal lainnya. Mereka juga ingin Bon ikut terlibat, namun Bon menolak. Ia bahkan berusaha mencegah anak-anak lain melakukan kejahatan. Akibatnya, ia dibawa ke markas utama kelompok tersebut untuk dihukum. Sementara itu, anggota tim lainnya mati-matian mencari keberadaan Bon. Dan Han merasa sangat bersalah karena lengah mengawasi Bon, namun Jin berusaha menenangkannya. Di markas para pelaku, Bon ditempatkan di bagian pengiriman pesan. Tugas mereka adalah mengirim pesan promosi ke ribuan nomor secara acak untuk mengajak orang bermain judi online. Bon sempat mencoba menggunakan komputer untuk menghubungi timnya. Namun seorang anak lain diam-diam memperingatkan semua aktivitas mereka diawasi. Bon pun mulai dipukuli. Keadaan semakin memburuk saat suatu malam ia tanpa sengaja mengompol saat tidur dan para remaja pun menghajarnya lagi. Untungnya, Bon berhasil menyelamatkan dirinya dengan mengatakan bahwa ia bisa memperbaiki server organisasi yang sedang bermasalah. Setelah mendengar hal itu, Bon dibawa untuk bekerja. Tak lama kemudian, ia dipertemukan langsung dengan pemimpin kelompok tersebut. Pria itu menempelkan pisau ke tubuh Bon dan memberikan ancaman jika Bon gagal memperbaiki sistem, salah satu matanya akan diambil. Karena Bon tidak memiliki pilihan lain, ia pun duduk dan mulai bekerja. Untungnya, ia berhasil memperbaiki sistem tersebut. Setelah itu, perlakuan mereka terhadap Bon mulai baik. Di sisi lain, tim baru mengetahui jika mobil yang digunakan penculik Bon ternyata hasil
Curian sehingga tidak bisa dilacak, akhirnya mereka memanggil Junho, mantan anak yang dulu pernah membantu merekrut pemain untuk bermain judi. Mereka menunjukkan logo permainan dan meminta pendapatnya. Saat Junho menunjuk salah satu simbol, mereka baru sadar jika Bon ternyata sangat cerdas. Ia diam-diam menyisipkan pesan rahasia melalui logo tersebut untuk menunjukkan lokasi tempat ia ditahan. Tim pun langsung bergerak menuju lokasi itu. Sayangnya, bangunan tersebut sudah kosong. Namun menurut Jin Bon melihat bangunan itu dari tempat ia disekap, mereka lalu memeriksa gedung yang berada tepat di sebelahnya. Dan dugaan itu ternyata benar, di sanalah markas yang sebenarnya. Han yang sudah diliputi rasa khawatir langsung menerobos masuk. Ia pun berteriak mencari keberadaan Bon. Tak lama kemudian para remaja yang disekap berhasil ditemukan, termasuk Bon yang selama ini mereka cari. 야, 너무 감정적이잖아, 임마. Han pun langsung berlari memastikan kondisinya baik-baik saja. Sementara itu, Jin memutuskan mengejar dalang utama di balik semuanya. Untungnya, Bon sebelumnya sudah berhasil menemukan lokasi persembunyian sang pemimpin. Saat Jin tiba, yang tersisa hanya anak buahnya. Setelah mendapatkan informasi dari mereka, Jin mengetahui bahwa sang pemimpin sudah melarikan diri. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung mengejarnya dan untungnya ia berhasil menangkapnya. Jin mematahkan salah satu lengannya hingga pria itu tersungkur ketakutan. Sang pemimpin langsung berlutut dan memohon ampun. Namun Jin justru mengajaknya bermain sweet. Namun karena jari-jari pria itu sudah patah dan sulit digerakkan, Jin menang dengan mudah di setiap putaran. Setelah itu Jin mengatakan jika selama ini pria tersebut telah merampas keluarga, pendidikan, dan masa depan anak-anak yang menjadi korbannya, lalu ia kembali menghajarnya. Sementara itu, Han dan Bon berhasil menyelamatkan Yun, anak yang sebelumnya memperingatkan Bon jika komputer mereka diawasi. Dan di sana terungkap jika Yun adalah putra yang pertama kali datang meminta bantuan kepada tim. Saat anaknya sudah ditemukan, ayah Yun pun mengucapkan terima kasih kepada mereka. Namun, ia juga mengaku masih takut jika putranya kembali terjerumus. Namun, Menteri Pendidikan akan membantu keluarga tersebut membimbing Yun agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di saat yang bersamaan, Jin memberitahu Yun jika sahabat terbaiknya ternyata diam-diam bekerja sama dengan kelompok kriminal tersebut. Bahkan dialah yang memberikan ponsel baru setelah ponsel lama Yun disita oleh orang tuanya. Yun pun sangat terpukul mendengarnya, namun sahabatnya itu berusaha membela diri. Ia mengatakan jika dirinya juga diancam oleh para pelaku, namun Jin menjelaskan jika ancaman tidak akan menghapus tanggung jawab atas perbuatannya. Namun menurut mereka, orang dewasa yang memanfaatkan mereka seharusnya menjadi pihak yang dihukum, karena mereka juga korban. Tanpa mereka sadari, korban yang sesungguhnya adalah para orang tua mereka, karena mereka telah bekerja keras, mengorbankan segalanya dan menanggung rasa malu demi anak-anak mereka. Sementara anak-anak itu berkali-kali diberi kesempatan untuk berhenti, tetapi memilih terus melanjutkannya karena tergoda dengan uang. Kata-kata tersebut pun akhirnya membuat mereka terdiam, dan sebagai hukuman, Jin mewajibkan mereka bekerja paruh waktu dan gaji yang diperoleh harus digunakan untuk melunasi utang mereka sendiri. Selain itu, seluruh ponsel mereka akan disita. Sementara itu, Menteri Pendidikan bertemu kembali dengan pesaing politiknya. Politisi tersebut mengatakan bahwa sang menteri memanfaatkan kematian putrinya untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan presiden. Namun sang menteri hanya tersenyum. Ia kemudian menyindir jika partainya sedang mengadakan rapat penting tanpa mengundangnya, dan politisi itu pun langsung kesal. Tak lama kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk menyerang balik.
Seorang polisi memberinya sebuah flash disk yang berisi informasi yang berpotensi menjatuhkan kantor perlindungan pendidikan. Setelah memperoleh data tersebut, ia mendatangi Samidi di penjara. Di sisi lain, tim sedang menjalankan pemeriksaan besar-besaran di berbagai sekolah. Secara resmi program tersebut disebut sebagai pemeriksaan kesehatan. Mereka sedang mencari kemungkinan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar. Sekolah berikutnya yang mereka datangi adalah SMA Seungyeon. Di sekolah itu sudah banyak alumni yang kuliah di Universitas Nasional Seoul. Saat tiba di sana, mereka menemukan sebuah kelas yang hanya berisi beberapa siswa. Mereka adalah siswa-siswa terbaik di sekolah dan hampir semuanya bercita-cita menjadi dokter. Di antara mereka, tim memperhatikan seorang siswa bernama Yomin yang tampak tidak sehat. Saat diperiksa, ternyata ia mengalami pendarahan. Mereka pun segera membawanya ke ruang kesehatan. Namun, yang membuat Jin terkejut adalah reaksi siswa lain yang tidak terlihat khawatir dengan kondisi temannya. Dan semua tetap fokus mengerjakan ujian. Bahkan saat Ibu Yomin datang, hal pertama yang ia lakukan bukanlah memeriksa kondisi anaknya. Ia justru menyuruhnya untuk menyelesaikan ujian. Namun Yomin mengaku jika dirinya sedang kesakitan, sang ibu malah memberikan beberapa pil padanya. Yomin pun menelan pil itu dan memaksa dirinya menyelesaikan ujian. Saat seluruh siswa diminta mengikuti pemeriksaan kesehatan, para orang tua siswa langsung berdatangan ke sekolah. Mereka berusaha menghentikan itu karena anak-anak mereka masih memiliki jadwal les tambahan. Bahkan beberapa dari mereka berani mengancam Jin. Namun Jin menjelaskan jika kantor mereka memiliki hak untuk menjalankan pemeriksaan dan ujian bisa dilakukan kembali keesokan paginya. Jin pun menegaskan kembali tujuan mereka untuk melindungi para siswa agar tidak sampai meninggal mendadak karena zat berbahaya, dan para orang tua pun langsung terdiam. Sementara itu, politisi yang sebelumnya mendatangi Samidi di penjara menanyai luka-lukanya. Tak lama kemudian media mulai memberitakan kasus tersebut. Mereka menyalahkan Jin dan kantor perlindungan pendidikan karena dianggap menyebabkan berbagai insiden. Setelah para remaja ditempatkan di penjara, Han dan Bon pun berusaha menghalangi pemberitaan tersebut. Namun Jin sama sekali tidak mempedulikannya. Keesokan harinya, hasil pemeriksaan kesehatan para siswa mulai keluar. Namun, Ibu Yomin malah syok melihat nilai ujian putranya yang menurun drastis. Meskipun Yomin menjelaskan dirinya sedang sakit, sang ibu tidak terima dengan alasan tersebut. Ia malah mengingatkan semua pengorbanan yang sudah dilakukan demi masa depan putranya. Ternyata keluarga mereka sebenarnya berasal dari luar Seoul. Sejak lama Ibu Yomin bermimpi menjadikan Yomin seorang dokter. Meski Yomin memang cerdas, ia tidak pernah menyangka persaingan di Seoul akan seberat itu. Setelah pindah ke ibu kota, mereka menjual rumah besar mereka dan pindah ke apartemen kecil dekat sekolah. Sang ibu bahkan melepas pintu kamar Yomin agar bisa mengawasinya setiap saat untuk belajar. Meskipun suaminya menganggap hal itu berlebihan, namun Ibu Yomin ingin putra mereka menjadi dokter seperti kakaknya. Sejak saat itu, Yomin belajar tanpa henti demi memenuhi harapan ibunya. Namun apapun yang ia lakukan selalu dianggap belum cukup, dan ibunya terus mencari cara agar Yomin bisa mengungguli siswa lain. Ia bahkan mendatangi para orang tua siswa terbaik, membeli hadiah mahal, bahkan merendahkan dirinya sendiri demi memperoleh akses ke guru-guru elit. Saat semua cara itu gagal, seorang wanita kaya akhirnya memberinya solusi berupa pil peningkat konsentrasi. Setelah Yomin mengkonsumsi itu, nilai Yomin meningkat drastis. Ia bahkan berhasil masuk ke kelas unggulan. Pemeriksaan yang dilakukan tim akhirnya mengungkap semuanya. Pil yang selama ini dikonsumsi Yomin ternyata ilegal dan harus segera dihentikan. Selain itu, dari seluruh siswa yang diperiksa, kondisi Yomin adalah yang paling berbahaya. Ibunya ternyata terus mencari obat yang lebih kuat melalui internet hingga akhirnya ia terhubung dengan pengedar narkoba demi nilai yang lebih tinggi. Ia telah menjerumuskan putranya sendiri hingga Yomin kecanduan. Dan saat ibunya hampir memberikannya lagi, Jin datang menghentikan mereka. Karena takut ketahuan, sang ibu menolak membuka pintu rumah. Han akhirnya masuk melalui balkon. Tim pun akhirnya berhasil menyelamatkan Yomin dan langsung membawa
membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, Jin menghadapi ibunya secara langsung. Sang ibu sebenarnya sudah mengetahui dampak buruk obat tersebut sejak awal. Ia juga melihat putranya semakin menderita, namun ia memilih mengabaikannya selama nilai akademiknya terus meningkat. Jin pun menegaskan jika sang ibu terobsesi dengan sekolah kedokteran, maka seharusnya ia sendiri yang masuk ke sana, bukan malah menyiksa Min. Setelah itu, Jin membawa semua jadwal belajar dan buku pelajaran milik Yomin. Ia meminta ibu Yomin belajar sampai ia berhasil mendapatkan nilai yang cukup untuk masuk sekolah kedokteran menggunakan jadwal yang sama. Setelah itu, Jin akan mengizinkannya menemui Yomin. Awalnya, ibu Yomin mengira Jin sedang bercanda, namun ternyata tidak. Jin benar-benar membuatnya menjalani kehidupan yang sama seperti Yomin, dan ia hanya diberi waktu tidur yang sangat sedikit. Saat ibu Yomin protes, Jin mengingatkan perlakuannya sendiri yang pernah melepas pintu kamar Yomin demi mengawasi setiap gerak-geriknya. Jika kenyamanan tidak penting bagi Yomin, maka seharusnya juga tidak penting baginya. Sementara itu, Yomin harus berjuang menghadapi gejala kecanduan obat yang sangat berat. Namun perlahan ia mulai menyadari sesuatu. Selama ini, tekanan dari ibunya membuatnya ingin menghilang dari dunia, dan obat-obatan itu hanya menutupi perasaan tersebut untuk sementara waktu. Karena itulah ia menjadi kecanduan, dan sekarang ia ingin menjalani hidup dengan baik. Suatu hari, ibu Yomin akhirnya tidak sanggup lagi dan mencoba melarikan diri. Saat Jin menghentikannya, ia menangis sambil mengatakan bahwa dirinya telah mengorbankan seluruh hidup demi Yomin. Namun tanpa ia sadari, justru Yominlah yang selama ini mengorbankan hidupnya demi memenuhi keinginan ibunya. Kilas balik kemudian memperlihatkan bagaimana sang ibu terus menanamkan impian itu selama bertahun-tahun sejak Yomin kecil. Meski terluka dan kelelahan, Yomin tetap menurut karena ingin membuat ibunya bahagia. Barulah saat itu ibu Yomin benar-benar menyadari kesalahannya dan menangis sejadi-jadinya. Beberapa waktu kemudian, Yomin bertanya kepada Bon bagaimana cara menemukan tujuan hidup. Bon hanya meminta Yomin mencoba mengenal berbagai bidang dan memilih satu yang benar-benar ia sukai. Ia lalu memberikan buku cerita anak kepada Yomin, dan tanpa diduga Yomin sangat menyukainya. Bahkan Han yang awalnya mengejek ide tersebut ikut menangis saat membacanya. Di sisi lain, Jin akhirnya memaafkan ibu Yomin dan memperbolehkannya untuk bertemu dengan Yomin. Saat sang ibu akhirnya bertemu kembali dengan Yomin, hal pertama yang diperiksa sang ibu adalah kesehatan putranya. Setelah itu, ia membuka buku catatan yang dibawa Yomin dan berharap menemukan catatan pelajaran. Namun seluruh halaman di dalamnya kosong. Dengan tenang, Yomin mengatakan bahwa ia tidak lagi ingin menjadi dokter. Ia bahkan memutuskan untuk tidak mengikuti ujian tahun itu karena kondisi mentalnya belum siap. Ibu Yomin pun mencoba membujuknya, namun Yomin tetap teguh pada keputusannya. Ia ingin menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri, dan ia juga ingin ibunya untuk menjalani hidupnya sendiri. Sementara itu, Menteri Pendidikan mengumumkan aturan baru bagi siapapun yang terbukti menggunakan obat peningkat konsentrasi ilegal atau zat terlarang lainnya akan dilarang mengikuti ujian. Saat memeriksa barang bukti yang disita, Jin melihat beberapa pil yang ditemukan 2 tahun sebelumnya. Bentuknya sangat mirip dengan gambar yang pernah dilihatnya di buku harian tunangannya. Di samping gambar itu terdapat sebuah catatan singkat yang berisi apakah suatu hari nanti ia bisa memaafkan Samidi. Saat itulah Jin menyadari jika kasus ini memiliki hubungan langsung dengan jaringan narkoba yang sedang mereka selidiki. Situasi pun menjadi semakin rumit saat politisi korup mulai membantu Samidi mendapatkan pembebasan lebih awal dengan alasan berkelakuan baik selama di penjara, dan Samidi akhirnya kembali bersekolah. Para orang tua murid pun langsung marah besar. Mereka tidak bisa menerima seseorang yang pernah membunuh gurunya belajar bersama anak-anak mereka. Han pun sangat geram dan semua pihak mulai memberikan tekanan. Saat memperkenalkan diri di kelas, banyak siswa mengejek Samidi karena masa lalunya yang kelam yang telah membunuh gurunya. Namun Samidi memilih diam dan tidak menanggapi satupun hinaan yang diarahkan kepadanya.
Akhir-akhir ini Samidi mulai memperhatikan sekelompok siswa yang selalu mengerumuni seorang anak bernama Songgu. Tidak lama kemudian Samidi datang menemui tim perlindungan pendidikan. Han pun langsung emosi hingga hampir memulai perkelahian. Samidi kemudian menjelaskan bahwa Songgu selama ini menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh Chiho dan kelompoknya. Saat Jin menanyakan hal tersebut kepada wali kelas, sang guru mengaku tidak pernah melihat ada masalah apapun. Karena merasa ada yang tidak beres, Jin tiba-tiba menarik Songgu menjauh dari teman-temannya. Di saat yang bersamaan, koneksi internet seluruh siswa mendadak hilang. Jin pun menyimpulkan jika anak itu sumber internet bagi kelompok tersebut. Songgu berusaha menyangkal, tetapi ia selalu duduk di tengah kerumunan dan teman-temannya terus berkumpul di sekelilingnya. Dan ia selalu menjadi orang pertama yang mengeluarkan ponsel, bahkan Songgu selalu membawa power bank berukuran besar. Beberapa saat kemudian, para siswa yang kehilangan koneksi internet bergegas menghampiri Jin dan Songgu. Mereka terlihat panik saat melihat Songgu berdiri di samping Jin, terlebih setelah mengetahui sedang ada penyelidikan kasus perundungan. Namun Songgu justru membela mereka dan mengajak mereka pergi. Jin lalu menugaskan Bon untuk mengawasi kelompok Chiho. Namun Bon hampir ketahuan oleh teman kuliahnya di masa lalu. Akhirnya Han mengambil alih tugas penyamaran dengan berpura-pura menjadi gadis yang pemalu. Han sengaja mendekati Chiho sesuai rencana. Namun Chiho langsung menghina dirinya sebelum pergi. Sementara itu tim diam-diam merekam suaranya menggunakan teknologi peniruan suara untuk menghubungi Songgu. Dari percakapan palsu itu, mereka berhasil memperoleh kata sandi akun Netflix milik Chiho. Saat menyelidiki akun tersebut, ternyata nomor telepon Songgu telah digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka bahkan menggunakan identitas Songgu untuk menjual barang di internet, mengambil uang hasil penjualan, lalu menghilang begitu saja. Saat para pembeli mencari pelaku penipuan tersebut, mereka pun menemukan Songgu. Akibatnya, Songgu dipukul dan disalahkan atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Dalam keputusasaannya, Songgu pernah memohon kepada Chiho agar ia mengembalikan uang para korban dan membantunya menyelesaikan masalah. Namun Chiho hanya meminta Songgu untuk tetap diam. Dari sini terungkap jika Songgu sebenarnya tidak selalu menjadi anak yang lemah dan penurut. Dulu ia masih memiliki keberanian untuk melawan, bahkan ia pernah mencoba menceritakan semua kejadian itu kepada ibunya, hingga ibu Songgu mendatangi ibu Chiho dan menuduh putranya telah memanfaatkan Songgu. Namun Chiho langsung membantah semua tuduhan tersebut. Ia justru menunjukkan sebuah video tidak pantas yang dikirim melalui nomor telepon Songgu kepada adik perempuannya. Akibatnya, ibu Songgu pun menyalahkan Songgu. Dengan perasaan malu, ia meminta maaf kepada keluarga Chiho dan meninggalkan rumah mereka. Sejak saat itu, Songgu tidak lagi berani melawan, bahkan ibunya sendiri sudah tidak mempercayainya. Sang ibu hanya membayar berbagai utang yang muncul atas nama Songgu tanpa berusaha mencari tahu akar masalah sebenarnya. Suatu hari, Songgu duduk sendirian sambil menangis. Kebetulan Samidi melihatnya dan menyarankan agar ia melapor kepada kantor perlindungan sekolah. Keesokan harinya, mereka berusaha mengajukan laporan, namun ibu Chiho ternyata bergerak lebih cepat. Ia lebih dulu membuat laporan palsu yang menuduh Songgu sebagai pelaku perundungan. Hingga sidang kekerasan sekolah pun diadakan. Dalam sidang tersebut, seluruh fakta diputarbalikkan. Songgu digambarkan sebagai pelaku, sedangkan Chiho menjadi korban. Dan untuk ketiga kalinya, ibu Songgu tidak mempercayai anaknya sendiri. Ia bahkan meminta maaf kepada Chiho dan ibunya. Songgu pun hanya bisa duduk diam sambil menangis. Melihat keadaan itu, Jin pun menghampirinya. Ia menyatakan jika dirinya mempercayai Songgu dan berjanji akan membantu membuktikan kebenaran. Dari situlah rencana mereka dimulai. Han kemudian menyamar sebagai murid pindahan di sekolah tersebut. Saat melihat Han, Chiho langsung mengenalinya. Chiho bahkan langsung menanyakan akun Netflix Han lalu mengeluarkan tumpukan catatan berisi informasi berbagai akun hingga berbagai layanan berlangganan lainnya. Semua orang pun dibuat kagum. Han bahkan menyebut dirinya sebagai hotspot berjalan. Mereka juga terkesan melihat powerbank raksasa yang selalu dibawanya. Saat Han meminta meminjam ponsel mereka, para siswa menyerahkannya tanpa curiga sedikit pun. Saat
Saat itulah Bon mulai meretas ponsel para siswa tersebut. Setelah Bon berhasil meretas ponsel para siswa, pesan-pesan misterius pun terkirim dari ponsel mereka. Barang-barang dibeli tanpa sepengetahuan pemiliknya, berbagai produk tiba-tiba dijual di internet menggunakan akun mereka. Hingga akhirnya Chiho mendatangi Han dan menuduhnya sebagai dalang di balik semua kejadian itu. Saat Chiho hendak memukul Han, Han lebih dulu melayangkan pukulan. Chiho yang marah langsung mengangkat kursi untuk menyerangnya. Namun Han tiba-tiba berteriak dan mengancam Chiho dengan sidang kekerasan sekolah. Hingga akhirnya sidang pun digelar keesokan harinya. Han datang dengan kursi roda. Tubuhnya terlihat penuh luka dan wajahnya tampak lemah. Chiho langsung menertawakannya dan menuduh Han berpura-pura. Namun tidak ada seorang pun yang mempercayai Chiho. Situasi itu persis seperti yang pernah dialami Songgu sebelumnya. Dulu Chiho mengaku mengalami trauma psikologis. Semua orang mempercayainya dan menyalahkan Songgu. Kini giliran Han yang membalik keadaan. Setelah itu Han mengungkap identitas aslinya sebagai bagian dari tim perlindungan sekolah. Tim lalu mengumumkan jika penyelidikan mereka telah selesai, hasilnya jelas pelaku perundungan selama ini adalah Chiho, bukan Songgu. Chiho pun berusaha membela diri, namun Jin menegaskan kembali jika Chiho telah meninggalkan trauma besar pada Songgu dan akhirnya ibu Songgu menyadari kesalahannya. Ia pun meminta maaf karena selama ini tidak pernah mempercayai putranya. Setelah semuanya selesai, Songgu dan ibunya mengucapkan terima kasih kepada tim. Namun Samidi tiba-tiba muncul dan bercanda jika dirinya juga berjasa dalam kasus tersebut, meskipun tidak ada yang mengakuinya. Tidak lama kemudian Jin menghabiskan waktu bersama sang menteri. Ia pun emosional saat mengenang putrinya yang telah tiada. Jin pun memilih tetap tinggal menemaninya. Ia teringat bagaimana Gayon dulu menjadi penghubung antara dirinya dan sang menteri. Awalnya mereka tidak akur, tetapi perlahan menjadi akrab saat itu. Sementara itu Chiho menemui Samidi di atap sekolah. Ia menyalahkan Samidi karena hidupnya kini hancur berantakan. Ternyata sebelumnya Samidi menyarankan Chiho untuk membuat laporan lebih dulu terhadap Songgu. Menurut Samidi, orang yang melapor pertama kali biasanya akan lebih mudah dianggap sebagai korban. Kini Chiho marah karena merasa sudah ditipu. Samidi lalu mengatakan bahwa kehancuran yang dirasakan Chiho sekarang adalah bagian dari rencananya. Saat Chiho mengaku ingin mati karena semua masalah itu, Samidi justru mendorongnya dari atap gedung. Setelah kejadian tersebut, Samidi menemui seorang politisi korup. Ia menyerahkan rekaman suara Chiho yang sudah dimanipulasi, menyalahkan kantor perlindungan sekolah atas kehancuran hidupnya. Politisi itu sangat terkejut dan mempertanyakan asal rekaman tersebut. Tidak lama kemudian, berita mengabarkan jika Chiho jatuh dari gedung dan mengalami koma setelah diduga mencoba bunuh diri. Politisi itu mulai menyadari bahwa Chiho telah memanipulasinya selama ini. Saat mengingat ke belakang, ia sadar bahwa sejak pertemuan pertama justru dirinya yang dikendalikan oleh Chiho dan kini ia terpaksa melakukan tindakan korupsi yang lebih besar lagi untuk melindungi dirinya. Saat Menteri Pendidikan mengunjungi Chiho di rumah sakit, sang politisi membocorkan rekaman yang diberikan Samidi kepada media. Akibatnya, skandal yang menimpa kantor perlindungan sekolah pun semakin membesar. Pada saat yang sama, Samidi mengadakan aksi protes di depan sekolah dan menuntut agar kantor perlindungan tersebut dibubarkan. Saat Jin datang, Samidi menyambutnya dengan santai. Jin kemudian menunjukkan salah satu pil yang selama ini beredar. Samidi pun mengakui jika dirinya memang memproduksi pil itu. Dari percakapan itu akhirnya terungkap jika Gayon sebenarnya sangat peduli kepada Samidi. Dulu ia selalu menunggunya di depan rumah, merawat luka-lukanya dan selalu memintanya untuk berubah. Namun semua perhatian itu tidak pernah berhasil mengubah dirinya. Pada akhirnya Samidi menyadari bahwa menjual narkoba di sekolah merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Itulah alasan kenapa ia kembali bersekolah.
Gayon pun sempat merasa lega melihatnya kembali ke sekolah. Sayangnya, suatu hari Gayon menemukan pil-pil terlarang yang disembunyikan Samidi di dalam tasnya. Samidi pun menuduh Gayon telah menghancurkan segalanya. Bahkan ia ingin menikah dengan Gayon seandainya Gayon tidak menemukan rahasia Samidi. Setelah mendengar semua itu, Jin tidak mampu lagi menahan emosinya dan langsung memukul Samidi. Karena berbagai skandal yang terjadi, tim kantor perlindungan sekolah akhirnya dicabut izinnya dan dilarang memasuki sekolah, dan Samidi merayakan kemenangannya itu. Bahkan organisasinya berkembang semakin besar dan anak-anak seperti Songgu dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Namun mereka diberitahu jika paket yang mereka bawa hanyalah sepatu olahraga dan banyak siswa yang mempercayainya. Dalam waktu singkat, jaringan itu telah menyebar ke 17 sekolah, sehingga banyak siswa menjadi terobsesi menghasilkan uang daripada belajar. Para guru pun merasa putus asa dan berharap kantor perlindungan sekolah bisa kembali beroperasi. Suatu hari, Songgu diam-diam menghubungi Jin. Ia mengaku pernah membuka salah satu paket dan mengetahui isinya, dan Songgu ingin melaporkan semuanya. Sayangnya, Samidi mengetahui rencana tersebut dan memaksa Songgu membatalkan pertemuannya. Sementara operasi ilegal itu terus berjalan. Sementara itu, Guru Jung mulai mencurigai aktivitas aneh di sekolahnya. Saat ia mendatangi markas tim perlindungan sekolah, ia terkejut mengetahui mereka masih bekerja meskipun sudah tidak memiliki izin resmi. Menteri Pendidikan ternyata telah mengirim pesan kepada para guru di seluruh negeri dan meminta mereka bekerja sama dengan kantor perlindungan sekolah. Karena obat peningkat konsentrasi yang sebenarnya narkoba itu telah menyebar hampir ke seluruh sekolah, para guru dari berbagai sekolah pun akhirnya berdatangan sambil membawa bukti-bukti yang mereka kumpulkan sendiri. Mereka mengaku sangat khawatir terhadap kondisi murid-murid mereka. Tim kemudian menjelaskan jika mereka sebenarnya sudah lama memantau Samidi dan diam-diam mengumpulkan bukti dengan bantuan para siswa yang pernah mereka selamatkan. Setelah mendengar penjelasan itu, para guru akhirnya merasa lega. Menteri Pendidikan pun langsung menggelar konferensi pers dan secara terbuka mengumumkan hasil penyelidikan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut Samidi sebagai tersangka utama. Saat mengetahui dirinya telah diburu, Samidi dan anak buahnya langsung mengumpulkan sisa stok narkoba lalu melarikan diri. Saat tim kembali ke sekolah-sekolah, para siswa menyambut mereka karena akhirnya mereka mengetahui kebenaran tentang Samidi. Sementara itu, saat aparat menggeledah markas persembunyian Samidi, mereka hanya menemukan sebuah lemari terkunci. Mereka mengira ada barang berharga di dalamnya dan berusaha membukanya. Namun Jin menyadari jika itu adalah jebakan. Ia pun memperingatkan semua orang dan benar saja lemari tersebut meledak dan seluruh narkoba menyebar di ruangan. Han pun langsung melindungi Bon dan tanpa sengaja menghirup zat tersebut dalam jumlah besar. Sementara Jin berusaha membuka jendela. Di saat yang bersamaan, ia melihat Samidi dan anak buahnya mencoba melarikan diri. Sementara itu, Han mulai kehilangan kendali pun terjun dari jendela dan langsung menyerang anak buah Samidi. Salah satu anak buah Samidi sempat ingin melawan, tetapi ia memilih kabur saat melihat Jin datang. Han dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya sanggup menghadapi 2 orang sisanya. Sayangnya, efek narkoba telah merusak konsentrasinya. Ia justru dihajar habis-habisan. Untuk pertama kalinya, Bon maju dan ia langsung menerjang anak buah Samidi. Di luar dugaan, Bon akhirnya berhasil melumpuhkan mereka. Setelah pertarungan melawan anak buah Samidi selesai, Bon membawa Han menjauh dan berusaha membantunya pulih. Tiba-tiba Han memeluknya erat. Bon pun langsung panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Jin berhasil menemukan Samidi. Ternyata Samidi bersembunyi di kerumunan siswa yang ketakutan. 새끼가 이거
위험하게 이겨 Jin pun langsung mengejarnya. Saat itulah Samidi teringat kejadian 2 tahun sebelumnya saat Gayon menemukan pil-pil terlarang miliknya. Gayon sebenarnya tidak langsung melaporkannya, ia justru memberikan satu kesempatan terakhir agar Samidi menyerahkan diri. Namun Samidi saat itu berpura-pura menyesal dan menangis. Saat Gayon mendekat untuk memeluknya, Samidi justru menikamnya. Dengan penuh kesombongan, Samidi berkata jika hukuman yang diterimanya tidak akan lama karena ia masih di bawah umur. Kembali ke masa sekarang, Jin mengulangi kata-kata Gayon dan memberikan kesempatan terakhir yang sama kepada Samidi, namun Samidi menolaknya. Sebelum Jin sempat bertindak, anak buah Samidi mengancam Songgu dengan memanfaatkan situasi tersebut. Samidi menikam Jin persis seperti saat ia menikam Gayon dulu. Ia bahkan menggunakan Songgu sebagai sandera agar tidak ada yang berani melawan. Han yang menyaksikan kejadian itu pun hanya bisa diam karena ia masih terpengaruh narkoba. Ia pun memohon kepada Bon agar membantunya sadar sepenuhnya. Setelah berhasil menenangkan Han, ia langsung berlari menuju Samidi. Jin pun akhirnya membalas serangan. Ia menangkap Samidi dan menghajarnya tanpa ampun. 권리를 갖는다. Semua orang pun mengira Jin akan membunuhnya sebagai balas dendam. Namun Jin menghentikannya. Ia memilih membiarkan Samidi hidup dan memberinya kesempatan terakhir. Samidi yang tidak menyangka dengan keputusan itu akhirnya menangis mempertanyakan alasan Jin dan Gayon yang bertindak seolah-olah seperti malaikat. Namun Jin hanya berkata jika mereka hanya orang dewasa yang berusaha melindungi anak-anak yang salah jalan sepertinya. Dan untuk pertama kalinya Samidi benar-benar merasakan penyesalan dan ia menangis histeris. Dalam benak Jin, Jin seolah melihat Gayon tersenyum bangga karena dirinya mampu menahan amarah dan tidak balas dendam. Tak lama kemudian Menteri Pendidikan datang langsung untuk menangkap Samidi. Awalnya ia terlihat tenang, namun saat mengetahui Samidi telah menikam Jin, emosinya langsung meledak hingga para petugas berusaha keras untuk menenangkan sang menteri. Setelah semuanya berakhir, konferensi pers kembali diadakan. Menteri Pendidikan bersama timnya menjelaskan bahwa kantor perlindungan sekolah dibentuk untuk memperbaiki sistem pendidikan, melindungi sekolah dan membantu membimbing mereka yang telah tersesat agar kembali ke jalan yang benar. Beberapa waktu kemudian, tim mengunjungi makam Gayon. Makam itu dipenuhi surat-surat dari para siswa yang berterima kasih atas pengorbanannya. Saat berjalan meninggalkan tempat tersebut, Bon tanpa sengaja menggenggam tangan Han. Keduanya pun langsung terdiam karena malu. Beberapa waktu kemudian, tim menghadapi kasus baru yang melibatkan seorang pemain basket berbakat yang suka merundung rekan-rekan setimnya. Bon pun datang lebih dulu berpakaian seperti Jin dengan penuh percaya diri. Namun semua kepercayaan dirinya hilang saat atlet tersebut berdiri karena tubuh sang atlet itu sangat besar hingga Bon hampir bisa diangkat hanya dengan satu tangan. Han yang mencoba membantu Bon juga dengan mudah disingkirkan hingga keduanya terjatuh dan membuat para siswa ketakutan. Tidak lama kemudian Jin akhirnya muncul seperti biasa. Ia menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Sementara itu, politisi korup yang selama ini bersekongkol dengan Samidi akhirnya berhasil ditangkap. Menteri Pendidikan lalu datang menemuinya dan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui keberadaan rekaman milik Samidi sejak lama. Setelah menahan kesabarannya selama ini, sang menteri pun langsung menghantam wajah politisi tersebut. Pada akhirnya, keadilan benar-benar ditegakkan, kantor perlindungan sekolah berhasil dipulihkan, para pelaku menerima hukuman yang setimpal, dan pengorbanan Gayon akhirnya mendapatkan penghormatan yang layak, dan film pun berakhir. Tempat kamu menaruh rasa, walau filmnya sudah reda, tenang itu tetap terasa.